Untuk yang pertama, Bapak Ibu semuanya, akan ada sedikit opening dari Bapak Isderianto yang merupakan Direktur Utama dari PT Alga Bioteknologi Internasional. Kepada Bapak Isderianto, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mas Aris. Ya, nanti sesuai dengan apa yang kita sampaikan di grup, 10 menit terlambat tidak diizinkan masuk. Ya, ini kayak sekolah beneran ini. Jadi kita memang harus disiplin. Untuk mau sukses itu ya salah satu kuncinya disiplin. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah memberikan banyak kenikmatan. Ya, dari pagi sampai siang hari ini, kita mau menghitung nikmatnya Allah itu pasti susah. Bangun tidur kita langsung sudah bernapas, entah itu sadar atau tidak, karena siang ini kita berada di Zoom hari ini, ya siang hari ini, itu kita kadang tidak sadar karena bernafas itu salah satu hal yang sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita, gitu. Ya, ketika itu sudah masuk ke bawah alam sadar kita, itu sudah otomatis, ya, otomatis bangun tidurku terus mandi, gitu. Nah, lupa berdoa akhirnya, ya berdoa dulu bangun tidur, alhamdulillah, illadzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, ya. Doani. Nah, dari bernafas itu kita juga harus syukuri, apalagi kita diberikan kenikmatan kesehatan, ya kesehatan. Ya. Kenikmatan kesehatan ini, kalau kita berbicara tentang kesehatan, ini tak lekang oleh waktu, Bapak Ibu. Karena siapapun dengan usia berapapun itu butuh sehat. Ya, dari bayi lahir itu orang tuanya mengupayakan bagaimana bayi saya bisa sehat. Ya. Bapak-bapak atau orang tua yang sudah usianya lebih dari 70 tahun, ketika sakit juga diobatkan. Bagaimana caranya supaya kita tetap sehat. Ya, atas nikmat dari Allah kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirobbilalamin kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini, disyukuri dan diucapkan terima kasih ya atas kehadirannya sehingga kita bisa di siang hari ini bisa bersilaturahim yang pastinya akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari seorang ahli. Ya, hari ini pematerinya Mas Muhammad Yusron itu seorang ahli yang bergerak ahlinya itu di bidang mikroalga, ya. Salah satunya adalah mikroalga spirulina. Nanti manfaatnya apa aja Bapak Ibu tinggal simak. Ya, disimak karena dengan kita hubungkan dengan bisnis yang sekarang kita jalani di Biotekno ini, bisnisnya juga tidak lekang oleh waktu. Karena bisnis kesehatan, tadi saya sampaikan, dari bayi lahir ceprot, sampai orang tua yang sudah di atas 70 tahun, semuanya butuh sehat. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, karena kita bicaranya adalah bisnis yang selalu dibutuhkan oleh semua orang. Ya, dibutuhkan oleh semua orang. Nah, dari saya pembukaannya itu aja. Jadi Bapak Ibu silahkan fokus pada materi yang akan diberikan Mas Yusron. Ya, Mas Yusron nanti akan menyampaikan. Sekarang ini kalau kemarin sudah ada yang ikut di materinya Mas Yusron ketika Zoom dengan Undip, ya dengan beberapa profesor kemarin, Mas Yusron menyampaikan bahwa di Indonesia ini ada 1 dari 3 orang itu hipertensi. Itu berdasarkan data Bapak Ibu. Ya, mungkin kita ikut Zoom ada berapa orang sekarang ini? Ikut Zoom ada 37. Ya, ada 37 bisa jadi 11 atau 12 orang ini hipertensi Bapak Ibu, ya. Itu datanya seperti apa nanti akan dikupas tuntas oleh Mas Yusron. Kemudian bagaimana spirulina mengatasi hipertensi, diabetes, kolesterol, jantung, asam urat dan lain-lain itu bagaimana caranya? Kerjanya seperti apa? Dan kandungannya apa aja? Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk menambah kepedeannya Bapak Ibu nanti menawarkan ke orang lain, ya, menawarkan ke orang lain karena produknya nyata, kita jual beli produk nyata, itu nanti akan mendapatkan ilmu dari Mas Yusron. Dari saya cukup itu dulu, langsung saja disambut oleh Mas Yusron ya. Nanti Mas Aris disambungkan ke Mas Yusron. Terima kasih. Nanti akan saya sambung lagi di akhir acara. Dari saya cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sirianto yang sudah memberikan sambutan di awal perjumpaan webinar kita siang hari ini. Bapak Ibu semua, tetap semangat ya siang hari ini. Sudah makan siang semuanya? Harusnya sudah pukul 1 siang, harusnya sudah makan siang semua. Baik, sebelum kami mulai, kami mohon Bapak Ibu yang sudah hadir bisa absensi terlebih dahulu, bisa presensi terlebih dahulu dengan menuliskan nama lengkap dan juga nomor HP-nya pada kolom chat. Nah, silakan Bapak Ibu, kita olahraga jari sebentar. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan nama lengkap dan juga nomor HP-nya pada kolom chat. Karena data ini nanti yang akan digunakan oleh tim untuk memasukkan Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti webinar kemarin siang dan juga hari ini. Nanti hari Senin akan dimasukkan grup khusus yang akan membimbing Bapak Ibu semua untuk mencapai 20 juta per bulan dalam jangka waktu 5 bulan. Silakan Bapak Ibu bisa menuliskan terlebih dahulu nama lengkap dan juga nomor HP-nya. Nah, seperti tadi yang sudah disinggung oleh Bapak Sirianto, mahasiswa ini merupakan researcher mikroalga di Indonesia. Bapak Ibu mungkin sudah sering ya mendengar yang namanya spirulina. Kalau mungkin di pasaran Bapak Ibu mengenal spirulina itu sebagai masker wajah. Nah, mungkin ibu-ibu atau mbak-mbaknya ini yang sering pakai masker spirulina, salah satunya ini nanti akan dibahas oleh Mas Isron. Namun perlu diketahui juga bahwasanya spirulina itu jenisnya ada yang grade A, grade B, dan juga ada yang impor, ada juga yang asli Indonesia. Nah, yang akan disampaikan Mas Yusra ini nanti adalah spirulina asli Indonesia, dikembangkan asli oleh orang Indonesia, dan juga kualitasnya sangat luar biasa, Bapak Ibu semua. Lebih detailnya, langsung saja kepada Mas Muhammad Yusron, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu untuk Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat Biotekno yang hadir pada siang hari ini. Saya kira ini jumlahnya cukup banyak dari sebelumnya. Ada sekitar 39 orang yang ada di ruang virtual ini ya. Meskipun virtual tapi tetap mempertemukan kita dalam situasi yang baik. Mohon izin untuk kami share screen, Mas Aris, tolong dibantu. Siap, yang share sebelumnya screen saya Mas Yusron? Dari Mas Aris saja enggak apa-apa. Oke, siap Mas Yusron. Oke. Saya sapa dulu ya dari teman-teman, ada yang dari Tangerang, dari Jambi, kemudian Cirebon, luar biasa ini. Dari Depok, Samarinda, Pak Sodikin. dari Samarinda. Semoga nanti ada yang dari Papua untuk next setelahnya. Jadi minimal satu provinsi ada yang tahu neoalga itu udah nanti so diketok tular ya, bisa disebarluaskan. Baik Bapak Ibu, saya sangat senang untuk bisa berbagi informasi, berbagi ilmu kaitannya dengan produk neoalga spirulina. Karena seperti yang saya tahu ya saat ini, saya beberapa kali melakukan diskusi dengan para ahli, dengan para dosen, profesor di beberapa kampus yang betul-betul menguasai tentang spirulina di Indonesia ini sangat terbatas. Buktinya kalau ada webinar terkait dengan produk, itu yang diundang ya saya lagi. Bukan berarti ahlinya hanya saya, tapi yang mengetahui tentang apa ya istilahnya seluk-beluk bagaimana cara membudidayakan, bagaimana risikonya, bagaimana sampai dijadikan produk dan diproduksi secara massal itu memang tantangannya berat sekali. Nah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah saya mendapat apa ya? Dalam 8 tahun terakhir ini saya mendapat banyak sekali pembelajaran secara mandiri maupun dibantu oleh beberapa ahli di dalam maupun di luar negeri untuk bisa mengetahui bahwa Indonesia ini adalah hotspot-nya atau tempatnya yang terbaik untuk produksi alga apapun. Kalau sekarang kita menguasai spirulina, ya itu yang harus menjadi kunci untuk kita sebarluaskan ke masyarakat. Sehingga nantinya ketika sumber daya mineral itu habis, maka spirulina ini akan dicari sebagai sumber gizi. Dan itu akan menjadi emas di masa depan, karena harganya mungkin akan melejit. Next. Oke, kaitannya dengan produk neoalga. Ini Bapak Ibu perlu tahu bahwa produk ini sudah di pasaran sudah cukup lama. Sehingga kalau kita search di Google itu muncul neoalga banyak sekali dibanding dengan kalau kita bandingkan dengan produk impor, mungkin ini satu-satunya
produk dalam negeri, spirulina yang diproduksi asli di dalam negeri dan memenuhi standar internasional. Kita kupas satu persatu ya. Spirulina neoalga itu secara sel, bentuk selnya itu spiral seperti ini. Ini lekuannya mungkin ada yang 12 paling kecil sampai dengan 22. Nah, semakin banyak lekukan ini artinya dia semakin komposisi hidupnya itu berarti bisa tahan lama. Ada juga yang hanya 3 lekukan atau 5 spiral begitu, itu resisten terhadap kondisi cuaca yang buruk. Tapi di Indonesia ini kebanyakan lekuannya bisa banyak. Nah, itu akan menentukan nanti produktivitas dan juga kandungan nutrisi yang ada. Kebetulan di tempat kami, spirulinanya itu diproduksi di sumber air yang murni. Jadi sumber air dari sumber yang benar-benar sumber. Di Klaten itu ada sumber yang tidak terbatas airnya untuk kita bisa produksi spirulina dengan air tawar. Nah, mengapa kita memproduksi dengan air tawar? Karena kita akan memproduksi spirulina itu bebas dari logam berat. Nah, logam berat itu kan menjadi bahaya, Pak Ibu. Negara-negara di luar Indonesia itu airnya beli. Sedangkan kita ini airnya kalau di daerah-daerah yang sumbernya masih banyak itu tidak beli, gratis, tinggal kita kelola. Nah, karena di luar itu airnya beli, maka mereka harus mencari sumber air sendiri. Ada yang misalnya kita ambil contoh di Hawaii, itu ngambil satu pulau sendiri untuk budidaya spirulina sejak tahun 86. Sampai sekarang masih eksis. Itu untuk bisa menghindari cemaran logam berat. Kemudian ada beberapa tempat menggunakan air yang di treatment atau desalinasi, air laut kemudian dibikin tawar, itu untuk memproduksi alga yang bebas logam berat. Tapi ada juga produsen-produsen yang dia memanfaatkan air laut, air danau, sungai itu untuk membudidayakan spirulina, diambil, tetapi yaitu ada resiko kontaminasi logam berat yang tinggi, kontaminasi racun, kemudian ada kontaminasi bakteri-bakteri yang membahayakan. Sehingga kita sebagai orang Indonesia yang tahu dan manfaatnya cukup banyak sekali, kita sangat memprioritaskan produk kita yang terbaik. Salah satunya harus dikontrol tadi. Kemudian kita juga menerapkan sistem jaminan halal. Jadi produk ini dikawal oleh sistem. Jadi jaminan halal itu mengawal sistem produksi, Bapak Ibu. Jadi airnya itu harus tertutup sehingga tidak memungkinkan binatang liar seperti babi, anjing itu masuk ke area. Kemudian menggunakan nutrisi-nutrisi yang halal. Jadi alga ini setiap harinya diproduksi dengan menambah bahan-bahan untuk dia bisa tumbuh semacam pupuk. Nah, pupuknya itu punya sertifikasi halal juga. Kemudian hasil akhirnya dalam bentuk powder seperti itu, dalam bentuk serbuk, ini juga terstandar BPOM dan juga standar ISO internasional atau disebutnya Food Safety System Certification nomornya 22.000 tahun 2018. Sehingga produk ini nanti kita ingin bahwa ketika geliat pasar di dalam negeri itu cukup tumbuh secara signifikan, kita bisa larikan produk ini ke area Asia Pasifik, bahkan juga di luar Asia Pasifik. Sehingga kita membutuhkan sahabat-sahabat biotekno ini untuk bisa bergerak di level yang paling bawah, produk ini dikenal, nanti pada akhirnya kita juga bisa ekspor. Nah, ini pelan-pelan tapi pasti kita jalankan karena kita punya strategi yang bisa kita jalankan bertahap. Next. Kemudian apa yang menjadi keunggulan neoalga spirulinanya dibanding dengan spirulina impor atau spirulina di luar negeri? Ini saya ambil spirulina di Australia yang dekat dengan kita saja. Bahwa spirulina di Indonesia itu kandungan proteinnya lebih tinggi, kemudian seratnya juga lebih tinggi, kemudian kadar abunya lebih rendah. Nah, ini kenapa lebih tinggi? Karena kenapa semua ini lebih tinggi? Karena diproduksi di lingkungan tropis. Tropis itu akan membuat mikroalga itu nutrisinya itu lebih banyak, karena apa ya? Dia bisa tumbuh itu maksimal. Kalau di luar negeri itu tidak bisa maksimal, hanya paling produksi kurang dari 1 tahun karena ada musim salju, maksimal 8 bulan. Kita bisa produksi 12 bulan full tanpa ada masalah. Meskipun ada hujan, tetapi hujan di Indonesia itu malah justru menstabilkan suhu pada siang hari. Sehingga
mau hujan seperti apapun, produksinya tetap stabil. Nah, itu hebatnya kita. Tanpa kita sadari, dengan adanya ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, dibantu dengan prediksi iklim dan lain sebagainya, kita bisa mengatur teknologi. Teknologi itu artinya seperangkat sistem yang dikembangkan untuk bisa memproduksi spirulina. Nah, next. Kemudian kita juga membandingkan. Kita sangat kecewa sekali ya ketika produk spirulina di dalam negeri itu dibentuk oleh harga dari luar, terutama impor-impor dari China, Taiwan, dari Malaysia, Thailand, begitu masuk ke Indonesia dengan harga yang murah. Nah, itu cukup menjadi benturan yang sangat keras. Maka kita sebagai peneliti itu tidak kurang akal. Apa sih yang menyebabkan harga itu murah? Murah itu ada korelasi, ada kaitannya dengan kualitas, ada kaitannya dengan khasiat. Nah, ternyata spirulina yang murah dari China itu kita cek khasiat yang ada di dalamnya, yaitu beta karotennya itu hanya 1/4. Sedangkan di tempat kita itu masih full 4 kalinya dari impor. Bahkan ini data awal ya. Nanti selama perkembangannya juga kita akan update sampai berapa sih optimalnya. Jangan-jangan bisa 6 kali, jangan-jangan sampai bisa 7 kalinya. Nah, itu yang kita sedang geliatkan lewat biotekno ini supaya kita juga ikut mengedukasi masyarakat bahwa yang kita cari dari produk neoalga itu yang pertama adalah senyawa aktifnya, salah satunya beta karotennya. Nanti ada senyawa aktif klorofil, ada senyawa aktif picocyanin, kemudian ada protein, asam amino, mineral, banyak sekali. Itu yang kita coba bandingkan satu persatu sehingga kita punya kekuatan, punya keunggulan komparatif dibanding dengan spirulina dengan impor. Nah, secara warna juga lebih hijau. Identifikasinya mudah, lebih hijau. Kemudian ini kalau dilarutkan di dalam air ya warnanya tetap hijau cerah. Kalau dicampur dengan makanan atau misalnya kita bikin olahan mie, olahan bakso dengan spirulina ini warnanya tetap hijau, tidak rusak. Karena kalau yang impor kita pernah coba itu dicampur dengan makanan dengan suhu 100 derajat itu warnanya berubah jadi kuning, jadi coklat, jadi abu-abu dan macam-macam. Nah, itu Bapak Ibu salah satu keunggulan yang bisa kita bandingkan. Selanjutnya dengan kita memproduksi neoalga dengan kualitas yang terbaik, kita itu ingin menjaga nutrisi-nutrisi ini tetap ada Bapak Ibu. Jadi permasalahannya adalah kita memproduksi, bukan permasalahan, tantangan kita adalah kita memproduksi sendiri, kemudian kita menguji juga, kemudian kita juga memasarkan, mengedukasi masyarakat. Supaya kita mulai menggerakkan masyarakat itu untuk bisa konsumsi produk ini, seperti kita mengonsumsi makanan pokok atau makanan tambahan lainnya. Nutrisinya ada protein, lipid, karbohidrat, kemudian ada yang penting ini Bapak Ibu yang tidak dimiliki oleh sayuran manapun adalah asam lemak yang disebut dengan gamma linolenic acid atau orang menyebutnya omega 6. Nah, omega 6 ini biasanya ada di mana? Ada di seafood. Tahu sendiri kan kalau kita konsumsi udang kan harganya mahal. Kalau kita konsumsi cumi kita juga harusnya beli minimal 0,5 kilo atau 1/4 ya. Tapi kalau dengan konsumsi neoalga ini kita sudah dapat manfaat yang sama dengan konsumsi seafood. Selain itu juga ada kalsium, ada fosfor, ada yang penting juga zat besi, magnesium itu fungsinya untuk regenerasi sel darah merah. Selanjutnya, semua mineral ini itu sebetulnya ada yang tanya, bisa nggak Mas ini spirulina mineralnya ini akan mengendap di ginjal? Saya pastikan karena dosisnya ini dosis yang aman, dosis yang rendah, dan juga diproduksi oleh sel secara alami, maka tidak akan terjadi pengendapan di dalam tubuh. Justru ini akan mensubstitusi mineral-mineral penting yang dibutuhkan oleh organ tubuh. Misalnya apa? Kalau di sini tadi ada kalsium, maka dia akan mensubstitusi kalsium di tulang. Nah, ini ada beberapa kasus ketika kita lanjut usia ada istilah pengapuran. Pengapuran itu kenapa bisa terjadi? Karena selama hidup mungkin konsumsi kalsiumnya rendah, sehingga ketika usia tua, kalsium yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, untuk menjaga pertumbuhan itu diambilkan dari stok kalsium di tulang. Nah, stok kalsium yang di tulang diambil, itu akhirnya stok kalsium di tulang itu berkurang, maka terjadi pengeroposan tulang. Nah, dengan adanya konsumsi neoalga ini, maka
kita bisa memelihara kesehatan tulang, kesehatan gigi, kesehatan organ-organ penting yang lainnya, dibantu oleh apa? Oleh karotenoid. Nah, karotenoid itu adalah antioksidan, Bapak Ibu. Tubuh kita ini sebetulnya butuh antioksidan. Terus antioksidan itu apakah ada yang alami? Ada. Jadi selama kita mulai lahir bayi enggak punya sistem kekebalan yang didapat dari luar. Kekebalannya asli dari tubuhnya. Maka Tuhan memberikan kita itu dalam bentuk antioksidan ada 3 macam. Namanya glutathione karboksilase, kemudian ada glutathione katalase, kemudian ada superoksida peroksidase. Nah, 3 antioksidan itu adalah kelompok enzim. Di dalam tubuh kita ada protein, ada asam amino, ada enzim. Nah, enzimnya itu yang berfungsi sebagai antioksidan adalah menghalau timbulnya penyakit mulai sejak kita lahir. Tetapi dalam usia 30 tahun, stok antioksidan alami itu berkurang. Bahkan sampai nanti usia 50 tahun semakin menipis. Oleh karena itu butuh antioksidan yang ditambahkan dari luar, dari asupan buah dan sayur. Yang penting adalah ada beta karotinnya, ada klorofilnya. Maka dokter-dokter kesehatan, ahli nutrisi itu menyarankan setiap hari kita harus konsumsi sayur dan buah minimal 5 macam, 5 warna, seperti itu ya. Itu untuk kita mendapat antioksidan yang cukup. Tapi pada realitanya, kita ini juga kurang makan sayur dan buah. Misalnya, kita paling kalau konsumsi sehari-hari, ada bayam, ada kangkung, ada wortel, itu pun mungkin juga tidak setiap hari. Oleh karena itu, dengan adanya alga ini akan menjadi pendukung atau menjadi gizi tambahan, bahkan antioksidan tambahan. Nah, di dalam neoalga apakah juga ada vitamin? Ada. Ini ada 6 macam vitamin B, ada vitamin C, D, E, K. Nah, vitamin ini fungsinya bagaimana? Jadi ada vitamin yang dia larut di air, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada vitamin yang dia nempel di dalam lemak kita. Contohnya, provitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K ini adalah nempel di lemak kita, atau nempel di sel kita. Sehingga kalau ini ketersediaannya cukup, tubuh kita ini akan punya kemampuan antioksidan yang tinggi. Selain itu, kita juga memiliki vitamin B12, ini fungsinya untuk menjaga imunitas. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, maka kita butuh kekebalan yang lebih ekstra. Selanjutnya, bagaimana sel alga ini bisa memproduksi semua jenis vitamin tersebut. Jadi secara alami ini dibuktikan oleh sebuah jurnal ilmiah di tahun 2020, diterbitkan oleh jurnal Microbial Cell Factory, atau disebutnya pabrik sel mikro. Nah, ini ternyata di situ diulas bahwa di dalam tubuh sel itu, di dalam maupun di luarnya itu bisa memproduksi sekian banyak bakteri, sekian banyak vitamin. Kenapa? Karena mikroalga ini di dalam sistem ekosistem kita, kalau kita melihat laut ya, laut itu kan ada satu sistem. Di dalamnya ada ikan, kemudian ada yang lebih kecil lagi, kemudian ada yang paling kecil adalah alga ini. Alga itu dimakan oleh misalnya udang, kemudian udang dimakan ikan yang lebih besar, ikan dimakan ikan yang lebih besar. Nah, nutrisinya ini terbawa sampai dimakan oleh kita. Jadi kenapa ikan itu omeganya tinggi, kenapa salmon itu bisa punya karotenoid yang tinggi, karena dia makan alga. Nah, alga yang dimakan tadi, nutrisinya terbawa ke ikan. Ikan kemudian dimakan kita, nutrisinya sampai ke kita. Nah, kita perlu terobosan, tidak usah makan ikan, bagaimana dapat omega 3 yang tinggi? Ya makan alga. Nah, itu seperti itu konsepnya. Selanjutnya, jadi kalau menurut dokter itu kalau kita konsumsi vitamin itu baiknya tidak tunggal. Misalnya vitamin C tok itu cukup berbahaya kalau kelebihan. Jadi misalnya ada vitamin C 1000 mg yang terpakai di tubuh kita hanya 200 sampai 200 mg. Yang lainnya kemana? Yang lainnya terbuang lewat urin kita. Nah, kebetulan vitamin C itu larut di air sehingga tidak membahayakan. Nah,
Kalau itu kelebihan, maka akan timbul di dalam tubuh itu namanya prooksida atau disebutnya radikal bebas akibat kelebihan antioksidan. Maka harus ada antioksidan yang lebih tinggi atau pakainya multivitamin. Nah, alga ini bisa berfungsi sebagai multivitamin karena vitaminnya banyak meskipun sedikit-sedikit rame begitu. Nah, mengapa neoalga menjadi emas hijau? Seperti yang tadi kita pertama itu karena apa? Alasan produk, keunggulan produk. Negeri manapun pada suatu hari nanti akan kehilangan tanah, sumber tanah. Apalagi di Eropa itu kalau mau bikin kolam itu susah. Karena tanah dikuasai oleh negara, tidak seperti kita, dikuasai oleh hak milik sertifikat pribadi ya. Nah, karena di sana tanah dibatasi dan biaya produksinya mahal, tidak bisa 1 tahun, maka perlu negara-negara yang punya sumber daya cahaya matahari itu berlebihan, yaitu di Khatulistiwa, di Indonesia, Brazil, sedikit di Afrika Utara, itu akan menjadi tempat untuk produksi mikroalga di masa yang akan datang. Buktinya apa? Ini bukti yang ada di data yang ada di global bahwa pasar bertumbuh paling cepat itu ada di Asia Pasifik. Dan ini tidak main-main, yang memprediksi adalah perusahaan spirulina terbesar di dunia namanya Cyanotech. Ini perusahaan ini ada di Amerika, kemudian peneliti di dalamnya ada beberapa ahli alga dari Israel. Itu memprediksi di tahun 2025 akan bertumbuh secara signifikan. Selanjutnya, sehingga apa? Kita ini memproduksi spirulina tidak main-main ya. Kita harus punya sertifikasi internasional, harus produknya terlindungi oleh halal, kemudian kita punya sistem untuk bisa diterima oleh BPOM supaya apa? Kita ketika nanti ada produk sejenis itu kita bisa menyamai. Apalagi kalau kita bisa produksi dengan volume yang lebih banyak, maka akan menjadi primadona. Nah, kita harus bermain cantik seperti itu. Nah, contohnya ini diprediksi di tahun 2025, meskipun ini beritanya dalam bahasa Inggris, coba saya terjemahkan, bahwa di tahun 2025 kebutuhan spirulina itu 68.000 ton. Bisa dibayangkan ya, 68.000 ton. Sekarang itu produksinya baru 40.000 ton di tahun 2021. Berarti naik sekitar 28.000 ton atau lebih dari 40%. Itu. Karena dunia sudah paham perlu adanya nutrisi yang lebih efisien, bisa dibawa kemana-mana. Nah, spirulina ini menjadi keunggulan itu. Selanjutnya, perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di tahun spirulina itu sebenarnya sudah diakui oleh namanya WHO ya, World Health Organization, itu sejak tahun 87 itu diklaim itu sebagai pangan masa depan. Kemudian di tahun 2003 itu mulai diteliti di manusia, efeknya untuk studi klinis, untuk jantung, untuk diabetes, itu menunjukkan hasil yang bagus. Kemudian di tahun 2011, itu beberapa negara-negara Eropa sudah mengakui bahwa spirulina itu dianggapnya sebagai makanan yang aman, atau novel food, pangan baru yang aman, oleh yang namanya European Food Safety Authority. Jadi di Eropa ada suatu lembaga yang memang punya otoritas meneliti pangan-pangan baru yang nanti akan menjadi pangan masa depan. Di Amerika juga punya yang namanya Food Drug Administration, itu meneliti pangan-pangan baru yang bermanfaat di masa depan. Nah, kemudian manfaat dari neoalga menjadi emas hijau adalah emas itu identik dengan yang namanya investasi. Yang kita investasikan bukan lagi uang, tetapi adalah kesehatan. Dengan kita mengkonsumsi nutrisi alga ini akan menyumbang kita menabung kesehatan di masa depan, kita tidak mengalami sakit atau penyakit degeneratif. Karena orang mengatakan sehat itu mahal. Ya betul mahal, ketika kita sudah sakit, kita pengobatan nilainya mahal. Tetapi kalau kita mulai menyicil kesehatan dari sekarang, maka di masa depan kita akan hidup lebih sehat. Nah, seperti itu. Salah satu faktor yang menentukan kesehatan kita, yang ini berdasarkan studi ilmiah, adalah kita ini mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Nah, antioksidan di Indonesia, ini data dari penelitian di 2021 menunjukkan
ternyata konsumsi sayur dan buah sehari-hari kita ini masih rendah, Bapak Ibu. Masih rendah sehingga asupan antioksidannya tinggi. Ini penelitian tidak dilakukan oleh peneliti biasa ya, tapi ini adalah satu kelompok peneliti oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2018 bahwa konsumsinya rendah menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit degeneratif. Yaitu ada selanjutnya ada penyakit hipertensi, kemudian ada penyakit jantung, obesitas, kanker. Ini semua nilainya itu meningkat. Jadi kalau dalam bahasa ilmiah itu namanya prevalensi atau jumlah orang yang menderita penyakit di satu wilayah. Nah, ini wilayahnya se-Indonesia. Itu hipertensi menempati peringkat pertama, atau 30% masyarakat Indonesia itu mengalami hipertensi. 1 dari 3 orang mengalami hipertensi, potensi hipertensi. Kemudian ada obesitas 7%, ini cukup tinggi. Nah, obesitas ini menjadi indikator bahwa sebetulnya masyarakat Indonesia itu tidak kekurangan pangan. Pangannya cukup, tetapi adalah mengonsumsi pangan-pangan yang tidak berkualitas atau dalam bahasanya mungkin banyak makan yang mengandung gula, banyak kalorinya tinggi sehingga terjadi obesitas. Kemudian penyakit kanker, stroke, ginjal, diabetes, dan jantung ini meningkat semua. Faktornya pertama, konsumsi sayur dan buah yang kurang, mulai dari usia 5 tahun. Berapa angkanya? 95,5%. Jadi 95 dari 200 juta penduduk Indonesia. Bisa dibayangkan, mungkin ada sekitar 190 juta orang. Kemudian yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik. Jadi kita kurang bergerak, mager istilahnya, malas gerak gitu. Itu yang menyebabkan penyakit-penyakit ini muncul. Nah, selanjutnya kita sebagai anak muda yang punya idealisme, punya ilmu, saya merasa berhutang sebenarnya. Jadi saya itu dari mulai sekolah SMA sampai dengan perguruan tinggi, bisa mengenyam pendidikan tinggi, itu semuanya adalah kebaikan dari Bapak Ibu semua yang dibayarkan melalui pajak. Jadi saya dibiayai oleh negara itu untuk belajar bagaimana caranya mengurai problematika kesehatan yang ada di Indonesia. Yaitu bagaimana saya mempelajari alga. Alga itu akan menjadi sumber pangan masa depan dan bahkan pengobatan. Selanjutnya, Mas. Jadi kita coba untuk membuktikan, Bapak Ibu. Di tahun 2008, salah satu institusi internasional yang bernama NASA itu membuat sebuah statement 1 gram spirulina setara dengan 1 kilo sayur dan buah. Nah, itu kan para astronot itu senang. Jadi kalau di luar negeri kita tidak perlu membawa kentang, tidak perlu membawa nasi, cukup membawa spirulina sudah mencukupi kebutuhan harian. Bahkan tidak perlu membuang feses. Targetnya itu konsumsi makanan itu yang tidak harus buang air. Jadi semua tercerna. Seperti tentara juga begitu. Ketika di medan perang akan konsumsi makanan yang mengandung protein tinggi, langsung bisa diserap. Nah, kita membuktikan 1 gram spirulina neoalga ini kandungannya bisa setara 1 kilo dan buah. Dari mana? Dari aspek yang penting, Bapak Ibu. Aspek penting itu karotenoidnya. Kemudian vitamin B12, vitamin E dan zat besi. Ini yang paling penting. Dari mana 1 kilo sayur dan buah itu? Dari sekitar 22 macam sayur dan buah. Nah, selanjutnya, ini sayur 22 macam ini adalah sayur dan buah yang yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Misalnya kita konsumsi sayur dan buah macam-macam itu dari rujak paling banyak. Ternyata bukan dari sop. Sop ternyata juga terbatas, maksimal yang 4 jenis. Itu pun kadang baksonya yang lebih banyak daripada sayurnya. Gitu. Oleh karena itu, ini akan menjadi sebuah alternatif solusi di masa depan. Bagaimana kemudian alga ini dicerna oleh dalam tubuh kita? Jadi alga itu bisa dicerna oleh ludah kita, itu 2%. Itu untuk mengambil gula-gula sederhana, kemudian dipakai untuk energi sehari-hari, kemudian untuk menggerakkan saraf-saraf otak, dan lain sebagainya. Kemudian 95% itu diserap di dalam usus besar kita, Bapak Ibu. Dari studi menunjukkan di tahun 2020 itu karena manusia modern itu sering konsumsi makanan-makanan instan, junk food dan lain sebagainya,
itu mengurangi jumlah bakteri-bakteri baik yang ada di usus besar kita. Nah, untuk bisa mengembalikan bakteri yang baik tadi, atau sebetulnya bakteri baiknya ada tapi kecil sekali, itu harus ditambah yang namanya prebiotik. Nah, spirulina ini bisa menjadi prebiotik alami. Ketika menjadi prebiotik itu adalah prebiotik itu makanannya bakteri. Kalau bakteri itu nyebutnya probiotik. Ada bakteri probiotik, kemudian si bakteri probiotik itu butuh yang namanya prebiotik. Spirulina menjadi prebiotik sehingga apa? Bakteri-bakteri penting ada yang namanya lactobacillus. Ya, sering orang mendengar ada lactobacillus rhamnosus, lactobacillus cereus gitu. Nah, itu tumbuh. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika kita konsumsi makanan yang tinggi kalori, tinggi kolesterol, itu di dalam perut kita sudah dicerna, dibantu dicerna oleh bakteri. Betapa baiknya bakteri ini. Sehingga yang kita cerna masuk di dalam tubuh kita adalah zat-zat aktif yang bermanfaat seperti vitamin, mineral, kemudian asam amino itu masuk di dalam tubuh kita sehingga kita bisa ngontrol seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya karena penyerapannya ini efisien maka bisa dimanfaatkan juga untuk terapi pengobatan. Nah, ini salah satu yang mungkin kita mulai cerita satu persatu ya. Kenapa neoalga ini bisa untuk pengobatan? Pertama, neoalga itu sebagai sumber vitamin D alternatif. Ada satu perusahaan besar di mana sebelum pandemi ini vitamin D itu menempati ranking penjualan terbawah. Tetapi dengan adanya pandemi, itu justru penjualan vitamin D itu meningkat di posisi paling atas. Karena dulu orang Indonesia merasa di negara tropis banyak sinar matahari, vitamin D secara alami masuk dalam tubuh kita. Ternyata tidak begitu juga. Maka ketika ada pandemi, banyak terjadi pasien-pasien gejala berat, dicek di darahnya, kadar vitamin D-nya rendah. Sehingga perlu ada suntik vitamin D, nambah suplemen vitamin D. Nah, karena suplemen-suplemen itu tidak alami, maka neoalga ini bisa menjadi vitamin D alami. Berapa kok bisa menjadi? Jadi menurut studi kita dan kita bandingkan dengan jurnal internasional, dengan konsumsi 5 kapsul, atau satu kapsulnya itu kan setara dengan 500 mg, ya. Itu dikali 5 kan 2,5 gram. Itu sudah mencukupi setengah kebutuhan minimal vitamin D. Jadi kalau kita makan neoalga 2,5 gram atau 5 kapsul sudah setara setengah kebutuhan minimal. Apalagi kalau kita konsumsi telur, kemudian kacang-kacangan yang menjadi sumber vitamin D, maka sudah cukup. Nah, fungsinya vitamin D itu adalah untuk mengurangi respon inflamasi ketika terjadi infeksi virus COVID, bahkan virus-virus yang lain. Selanjutnya, kaitannya neoalga ini juga untuk sebagai antivirus, Bapak Ibu. Jadi antivirus itu dalam hari ini bukan berarti neoalga langsung kebal terhadap virus, bukan begitu, tetapi dengan adanya konsumsi neoalga ini akan menumbuhkan atau menciptakan sel-sel yang fungsinya adalah melawan virus. Atau kita sebut istilah ilmiahnya imunomodulator. Jadi sistem tubuh kita itu seperti rumah sakit, Bapak Ibu. Jadi rumah sakit yang terbesar itu ada di dalam tubuh kita. Tubuh kita itu sebetulnya bisa melawan semua jenis penyakit, hanya perlu waktu atau perlu tentara tambahan. Tentara tambahan itu ada sel darah putih, sel limfosit, kemudian ada neutrofil, itu akan menjadi sistem pertahanan dalam tubuh kita. Dengan adanya zat aktif dari neoalga ini, sel-sel yang menjadi tentara tubuh kita ini bergerak lebih banyak, jumlahnya lebih banyak. Sehingga kalau ada musuh masuk dalam tubuh akan diamankan begitu. Berbeda ketika jumlah sel-sel yang melawan itu sedikit, maka begitu ada serangan langsung masuk ke organ-organ penting. Misalnya serangan virus COVID itu langsung masuk ke paru-paru, merusak alveolus kita sehingga kita mengalami kekurangan oksigen dan lain sebagainya, berdampak pada peradangan di organ-organ yang lain. Nah, itu. Selanjutnya, bahwa neoalga ini juga punya manfaat lain selain antivirus adalah antiinflamasi. Selain vitamin D tadi, ternyata dia punya yang namanya protein-protein yang fungsinya menekan inflamasi. Fungsinya apa gini? Jadi kalau kita ini mengalami infeksi, kita akan merasa demam, Bapak Ibu.
demam itu salah satu respon inflamasi. Nah, kalau demamnya semakin banyak, semakin lama, dan suhunya itu semakin meningkat, maka demam itu tidak hanya merusak satu tempat, tapi bisa seluruh tubuh mengalami kerusakan. Maka untuk bisa ngerem adanya inflamasi tadi, butuh zat yang namanya antiinflamasi. Kalau di dalam kedokteran ada yang namanya steroid, dexamethasone, itu fungsinya untuk menekan inflamasi. Sehingga ketika inflamasi ditekan, tubuh akan mengalami recovery, memperbaiki diri. Begitu. Nah, untuk bisa menekan itu ternyata di neoalga ini punya zat-zat, atau di spirulina itu punya zat-zat yang sebagai antiinflamasi alami. Selanjutnya, neoalga ini juga berfungsi sebagai antikoagulasi. Untuk pasien COVID, itu kan sering diberitakan terjadi penjendalan darah atau clotting. Itu muncul karena tubuh yang terinfeksi COVID itu sel darah merahnya rusak. Sel darah merah yang rusak itu secara alami akan dirombak di hati. Tetapi karena jumlahnya terlalu banyak, itu membahayakan untuk pembuluh darah. Pembuluh darah yang kecil dengan jumlah sel darah merah yang menjendal banyak, maka akan terjadi sumbatan. Ini beresiko terjadinya jantung koroner, kemudian kalau itu mengalami pecah, kalau pecahnya di saluran menuju otak, maka terjadi stroke. Kalau pecahnya di jantung, ya terjadi penyakit jantung. Kalau pecahnya di ginjal, menjadi gagal ginjal. Maka oleh karena itu butuh yang namanya antikoagulasi. Kalau antikoagulasi yang obat, ada banyak jenis, ada heparin dan lain sebagainya. Tapi di spirulina ini selanjutnya ada zat antikoagulasi namanya vicocyanin. Vicocyanin ini sudah diteliti oleh Food Drug Administration, kemudian masuk dalam satu kategori obat zat antiinflamasi alami, atau dikenal sebagai GRAS atau General Recognized as Safe, atau zat aktif yang aman untuk dikonsumsi. Itu 2 gram. Jadi 4 kapsul. 4 kapsul itu sudah mengandung vicocyanin. Fungsinya adalah untuk menormalkan aktivitas pembekuan darah, menstabilkan fibrinogen, dan meningkatkan fungsi liver. Nah, fungsi liver itu penting ditingkatkan untuk apa? Ketika terjadi perombakan sel darah merah tadi, liver itu tidak terlalu berat bebannya, bisa lebih cepat mengurai. Jadi kalau kita ini keracunan bahan apapun, itu yang rusak pertama bukan ginjalnya, tetapi yang rusak pertama adalah livernya. Itu sebagai organ yang sangat penting untuk bisa mendetoksifikasi semua jenis bahan. Nah, selain itu, untuk darah yang tadi rusak itu perlu diperbaiki, perlu diregenerasi. Yang berfungsi memperbaiki sel darah merah itu adalah vitamin A. Nah, vitamin A itu di dalam tubuh kita bisa produksi sendiri sebetulnya. Tetapi butuh bahan baku yang namanya karotenoid atau beta karoten. Kalau kita konsumsi vitamin A yang sudah jadi, itu ada juga. Tetapi kalau terlalu banyak juga berisiko di dalam hati kita, kemudian akan menjalar ke ginjal. Tapi dengan adanya beta karoten, maka tubuh bisa ngontrol sendiri kebutuhannya untuk bikin vitamin A itu berapa. Yaitu untuk mensintesis darah yang baru. Selanjutnya, fungsi neoalga yang nanti difungsikan untuk penyakit-penyakit degeneratif. Salah satunya ini mulai kita untuk mempelajari bagaimana neoalga mengatasi diabetes. Dalam hal ini adalah mengurangi gula darah. Jadi studinya sudah banyak Bapak Ibu sejak tahun 2001. Ini ternyata spirulina itu bisa menurunkan level gula darah dengan konsumsinya 4 kapsul per hari. Jadi studi menunjukkan konsumsi 4 kapsul per hari selama 2 bulan bisa menurunkan level gula darah. Dengan cara apa? Jadi diabetes mellitus tipe 2 itu sebetulnya sel tubuh kita ini kan mengalami kelebihan gula, sedangkan sel-sel di dalam tubuh yang fungsinya mengambil gula itu tidak responsif atau tidak sensitif. Oleh karena itu dengan adanya zat aktif dari neoalga yaitu vicocyanin, kemudian gamma linoleic acid, itu bisa merangsang sensitivitas sel itu terhadap kelebihan gula. Sehingga gula dari luar itu bisa diambil masuk ke dalam sel, kalau kelebihan ya nanti
dia akan komunikasi dengan hormon insulin untuk bisa dibentuk dalam simpanan glikogen maupun simpanan lain. Tapi kelebihannya bisa untuk sumber energi sehari-hari. Jadi sehari-hari itu ketika kita ini konsumsi nasi, itu sebetulnya yang masuk ke dalam sel bukan nasi, tetapi gula. Nasi dipecah menjadi polisakarida, diambil karbohidratnya, di karbohidrat dipecah lagi, diambil ada glukosa, ada manosa. Nah, itu glukosa itu yang dipakai oleh tubuh. Nah, selain itu, selanjutnya neoalga juga bermanfaat untuk mengontrol yang namanya kolesterol. Jadi banyak sekali kita sehari-hari konsumsi makanan yang mengandung kolesterol jahat, Bapak Ibu. Kolesterol jahat itu disebutnya LDL atau low density lipoprotein. Lemak-lemak yang ukurannya sebetulnya sangat kecil, tetapi dia akan menyumbat, fungsinya menjadi sumbatan. Terus ada juga yang namanya kolesterol baik atau HDL. Nah, di dalam tubuh kita ini kalau kelebihan LDL itu menjadi penyakit kolesterol. Maka kita perlu konsumsi makanan-makanan yang rendah LDL, tinggi HDL. Tetapi perlu diingat kalau kita konsumsi lemak-lemak baik itu diambilnya dari makanan-makanan yang mahal biasanya. Misalnya minyak ikan yang sudah dimurnikan, ada omega 3, omega 6, omega 9, itu kan harganya cukup mahal. Ya. Maka oleh karena itu kita juga melihat data. Jadi kita ini memproduksi neoalga tidak langsung begitu saja, tetapi melalui tahapan-tahapan riset yang memang sudah terbukti secara klinis untuk pasien. Salah satunya ini, bahwa dibuktikan di kelompok umur 40-60 tahun yang mengalami penyakit kolesterol darah, itu 250-400 mg. Itu termasuk kolesterolnya tinggi. Itu konsumsi 4 kapsul atau 2 gram sampai dengan 8 kapsul. Jadi bisa konsumsinya lebih dari 4 kapsul selama 3 bulan dapat menurunkan kolesterol darah. Jadi neoalga itu kita ngambil dosisnya itu tidak sembarangan, Bapak Ibu. Kenapa bisa ketemu 2 gram per hari, 2 kali 2 kapsul per hari? Karena ini adalah dosis terapi. Jadi dosis terapi itu kalau BPOM di Indonesia itu sudah menetapkan untuk herbal yang fungsinya untuk terapi minimal bisa 2 kali 2 kapsul. Kemudian kalau itu tidak punya efek samping bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. Dan ini sudah cukup untuk bisa mengatasi untuk dosis terapi. Terus kalau nanti sudah sembuh bagaimana? Kalau sudah sembuh, apakah harus konsumsi seumur hidup? Pertanyaannya banyak seperti itu. Kalau bagi saya kita ini butuh antioksidan sepanjang hidup. Maka untuk bisa menjaga tubuh kita tetap sehat, maka kita bisa konsumsi dengan dosis yang lebih rendah. Jadi kita bisa mengambil manfaatnya. Selanjutnya, bahwa kenapa kolesterol itu tadi, sebelumnya Mas, kenapa kolesterol itu bisa dikurangi, itu kaitannya dengan ini Bapak Ibu, dengan kita ini kan punya perut yang itu bisa segala macam makanan masuk. Karena apa? Otak kita ini bisa memprogram kita itu lapar beneran atau lapar karena kita ini juga suka makan. Maka di dalam neoalga itu ada yang namanya asam amino fenilalanin dan tirosin. Itu mempengaruhi otak kita yang namanya norepinefrin dan dopamin itu untuk ngerem nafsu makan kita sehingga kita ini bisa makan lebih teratur. Oleh karena itu, konsumsi spirulina ini atau neoalga ini baiknya sebelum makan. Supaya apa? Nutrisi yang baik dari spirulina itu akan dicerna lebih awal ketika kita itu merasa lapar. Dan nanti ketika sudah konsumsi itu, jeda sekian 30 menit atau 1 jam baru makan. Maka makan kita itu akan berkurang nanti. Karena kita sudah direm makannya. Selanjutnya, ada yang tanya juga, apakah neoalga ini bisa untuk mengatasi asam urat. Jadi begini, asam urat itu timbul karena kita mengonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung asam amino purin. Biasanya dari seafood, kemudian dari daging, kemudian jeroan, itu banyak sekali.
Kemudian ada juga yang mengatakan kalau konsumsi makanan yang berwarna hijau itu juga bisa asam urat. Itu sebetulnya mitos karena semua jenis sayur itu urinnya itu termasuk rendah. Tapi kalau makanan-makanan dari protein hewani itu purinnya selalu tinggi. Nah, neoalga spirulina ini posisinya apa? Purinnya rendah. Kemudian dia juga punya zat-zat tertentu yang bisa mengatasi asam urat. Jadi spirulina ini di dalam satu paten, ini orang Cina yang mematenkan bersama dengan herbal-herbal yang ada di Cina, itu bisa mengatasi asam urat darah, bahkan mengeliminasi asam urat darah, yaitu konsumsinya 2 gram per hari. Supaya apa? Kalau asam urat itu kan terjadi bengkak ya di kaki, kita nggak bisa jalan, kemudian ada kristal-kristal asam urat yang nempel di situ. Ini perlu diurai. Kemudian secara alami cara kerjanya adalah dengan spirulina ini itu akan memproduksi sel yang disebut dengan peroksisum ya. Di dalam sel peroksisum itu dia akan memakan asam urat itu dimakan, dicerna oleh sel itu kemudian habis gitu. Nah, kalau ini bisa rutin maka kita akan mencegah asam urat di masa depan. Selanjutnya kaitannya neoalga ini juga untuk mengatasi penyakit kardiovaskular. Nah, kardiovaskular itu pertama pemicunya adalah hipertensi, Bapak Ibu. Hipertensi itu muncul karena apa? Karena pembuluh darah kita ini tersumbat atau yang disebut dengan arteriosklerosis sebenarnya itu. Jadi pembuluh darah kita ini ketika kita kekurangan antioksidan itu mengalami perlukaan. Ya, yang luka itu biasanya diisi oleh lemak jahat LDL tadi, masuk ke dalam jaringan dalam lapisan dalam pembuluh darah, kemudian itu akan membuat aliran darah itu menjadi sempit. Pembuluh darahnya sempit, aliran darahnya itu menjadi tekanannya tinggi. Jadi tekanan darah dari jantung menuju seluruh tubuh itu menjadi tinggi, di atas 170 begitu. Nah, untuk bisa mengatasi itu, maka perlu zat yang bisa mengatur elastisitas pembuluh darah lapisan dalam tadi. Nah, oleh karena itu perlu adanya zat yang bisa merelaksasi, kemudian mengkontraksi pembuluh darah. Nah, di neoalga ini dengan zat aktif spirulina tadi itu bisa mengatasi disfungsi endotel, yaitu nanti akan menurunkan nitrit oksida yang berfungsi otot-otot yang bekerja untuk pelebaran pembuluh darah tadi menjadi bekerja. Nah itu, ini konsumsinya 2 gram per hari selama 3 bulan bisa mereduksi secara signifikan tekanan darah sistolik dari jantung ke seluruh tubuh. Ini datanya sudah ada, secara uji klinisnya sudah ada. Nah, selanjutnya, untuk terapi kanker, Bapak Ibu. Jadi untuk beberapa jenis pasien yang mengalami jenis sel kanker tertentu itu sedang menjalani kemoterapi, butuh nutrisi yang bisa menjadi sumber energi. Nah, maka neoalga ini bisa mendukung untuk peningkatan imunitas atau penambahan sel darah putih, sel neutrofil, kemudian memiliki gula ramnosa itu untuk menjadi sumber energi tambahan yang bisa langsung diserap oleh tubuh. Selain itu punya beta karotin juga yang meningkatkan resiliensi atau ketahanan sel melawan sel tumor. Selain itu juga memiliki vicocyanin, yaitu zat warna biru yang di dalam alga spirulina tadi, itu bisa mengaktifkan enzim caspase untuk membunuh sel kanker. Dan juga beberapa senyawa aktif lagi yang saat ini sedang diteliti, nanti kita tunggu hasilnya untuk melawan sel kanker. Jadi sebetulnya momentum pandemi ini adalah momentum yang sangat tepat, karena pandemi itu masalahnya tidak hanya virus, tapi penyakit-penyakit itu menjadi lebih banyak. Oleh karena itu diperlukan sebuah terobosan baru, alternatif sumber pangan yang itu tidak hanya sekedar bermanfaat untuk menjaga kesehatan, tapi juga bisa mengobati. Nah, harapannya dengan neoalga ini juga ikut mengobati. Selanjutnya, bahwa neoalga ini juga yang paling mudah adalah mengatasi kelelahan fisik. Ini biasa untuk kita yang muda-muda, ini kita kan sering misalnya bekerja terlalu keras, kemudian kurang tidur, suka begadang, dan lain sebagainya.
itu sebetulnya kita itu memproduksi radikal bebas ketika kita kurang tidur, kemudian terlalu banyak aktivitas fisik, maka untuk bisa mengurai radikal bebas tadi perlu antioksidan. Nah, ini neoalga ini bisa mengatasi kelelahan fisik atau mengatasi kelelahan otot, termasuk juga kelelahan otot mata. Itu dengan konsumsi 3 gram per hari. Itu sebetulnya konsumsi yang saya sendiri ya, kalau misalnya lelah itu langsung konsumsi sehari 3x2 atau makan 3x3 itu langsung fresh besoknya. Nah, selanjutnya juga ini Bapak Ibu informasi yang baru juga untuk kita semua. Mungkin di Indonesia belum banyak diteliti ya kaitannya spirulina untuk mengatasi stunting. Kalau program pemerintah sendiri mengatasi stunting dengan pemberian biskuit yang mengandung gizi tinggi. Nah, tapi kita tidak tahu nutrisinya itu diambil dari bahan apa, kita kurang tahu. Tetapi ini mungkin akan menjadi alternatif solusi yang akan datang. Saya sudah bicara dengan beberapa ahli gizi dan pangan yang sekarang sedang mengembangkan biskuit yang mengandung spirulina, kemudian ada permen Zupi mengandung spirulina, mie mengandung spirulina, bahkan bubur oatmeal yang mengandung spirulina itu saya sudah bekerja sama dengan dosen-dosen, dengan para ahli, para pakar gizi di Gajah Mada untuk bisa mendevelop itu secara bersama-sama. Karena saya tunjukkan datanya ini di Zambia, di Afrika Selatan, itu banyak yang kekurangan gizi. Anak-anak di sana itu 56% mengalami stunting. Kemudian diteliti dari 250 bayi, usia paling kecil 6 bulan sampai dengan 18 bulan, itu diberi makanan spirulina, itu dicampurkan ke bubur bayi selama 1 tahun. Dampaknya ya sangat bagus. Pertama adalah mengurangi kematian bayi. Bayi di sana itu mati kebanyakan karena demam yang disebabkan oleh pneumonia, infeksi penyakit yang menyerang paru-paru, dan juga yang kedua malaria. Dengan adanya asupan spirulina ini, maka imunitas itu menjadi tinggi. Jadi mampu meningkatkan sistem imun tubuh sehingga angka kasus kematian bayi itu menurun. Selanjutnya punya manfaat yang bagus untuk perkembangan motorik bayi. Bayi identifikasinya dengan melihat kemampuan belajar berjalan secara mandiri atau independen. Artinya spirulina tadi dengan di dalamnya ada beta karotin, ada kalsium, ada zat besi itu bisa meningkatkan perkembangan tulang dan juga saraf-saraf motorik anak. Gitu. Jadi di sana sudah digunakan untuk untuk bayi ya di Zambia sana. Mulai bayi 6 bulan itu sudah bisa konsumsi spirulina. Bahkan di tempat kita juga untuk beberapa reseller yang mencoba untuk mencampur spirulina di makanan bayi itu dimulai usia aman di 6 bulan. Mulai dosis terkecil atau 1 kapsul atau setengah gram per hari gitu. Jadi itu yang mungkin nanti akan banyak yang menanyakan apakah neoalga ini aman untuk anak-anak, untuk bayi sampai usia dewasa. Saya katakan aman karena dia tidak punya efek samping, tidak mengendap di ginjal dan lain sebagainya. Selanjutnya, jadi dengan adanya sesi product knowledge, kemudian kita mengembangkan produk ini, tujuan pertama kita adalah ikut aktif menyehatkan masyarakat, Bapak Ibu. Di tengah situasi pandemi yang susah, di tengah harga-harga mungkin buah yang punya antioksidan tinggi itu harganya mahal, maka kita perlu alternatif yang mudah, yang bisa dibawa kemana-mana. Kita lupa makan sayur, kita konsumsi neoalga sudah menggenapi kebutuhan antioksidan kita. Maka kita perlu punya mindset di dalam kepala kita bahwa sehat itu murah, dan caranya yang kita bisa usulkan adalah dengan neoalga ini. Dengan harga 7.500 per gram per hari, kita bisa mendapatkan kesehatan di masa depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa disambung di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Mas Aris.
Baik, terima kasih Mas Muhammad Yusron yang sudah menyampaikan materi detail tentang mikroalgae di Indonesia, khususnya pada produk neoalgae spirulina. Demikian tadi Bapak Ibu materi yang sangat luar biasa, mulai dari proses budidayanya, kemudian pemanfaatannya, sangat banyak sekali untuk kesehatan kita. Nah, untuk selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan bisa mulai bertanya, boleh langsung disampaikan, ataupun boleh juga ditulis pada kolom chat. Siapa yang akan menyampaikan terlebih dahulu? Kami persilahkan. Ibu Evi Wahyuni, kami silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi, tinggal di Tangerang, dan alhamdulillah saya berterima kasih banget sama teman-teman yang udah ngajak saya untuk memperkenalkan produk hebat ini. Latar belakang saya seorang artis, saya punya herbalis selama 11 tahun ini, alhamdulillah. 11 tahun terbaik buat saya setelah saya sakit dan sembuh dan sakit karena nggak izinkan, dan merasa perlu untuk belajar supaya kita bisa menjadi penolong buat orang lain. Nah, yang saya tanyakan, selama ini kan saya udah menggunakan spirulina ini untuk pengobatan pasien-pasien saya, baik itu untuk kasus berat ataupun kasus ringan, terutama untuk anak-anak. Cuma yang jadi masalah kebanyakan orang Indonesia itu, kalau lihat dari produk gitu, kebanyakan yang ditanyakan adalah harganya. Nah, kalau saya kan baru tahu nih kelebihan dari neoalga ini. Salah satunya adalah tadi ada pigmen biru yang mungkin tidak diketemukan di produk yang lain. Cuma yang saya tanya gini, kan kalau saya biasanya saya akan menggunakan produk itu dulu, baru setelah itu saya punya kekuatan untuk menjual, atau saya bilang itu berdasarkan testimoni. Nah, itu saya seperti itu. Jujur belum tahu berapa harganya gitu, tapi saya tertarik banget gitu. Cara ngebedainnya yang tadi dikasih tahu warnanya akan beda gitu. Itu pakai kayak gimana? Apakah saya harus cairkan dengan air mineral biasa atau dengan apa gitu? Nah, nanti kan saya bisa lihat nih, ini perbandingannya kalau kayak gini nih mengandung tadi kan 4 kali lebih kuat beta karotinnya gitu. Tapi kebanyakan orang kalau belum kita lihat perbandingan yang benar-benar jadi, kan ini maaf ya, banyak produk spirulina itu rata-rata per botol isi 60 kapsul itu paling mahal 85.000. Ya, jadi kalau kita akan masuk ke pasar yang kebetulan menengah ke bawah, mungkin kita harus punya senjata nih, gitu, ngebedainnya gitu. Terus ada juga beberapa produk yang spirulina bagus, yang bahkan dia bisa dipakai jadi serum, gitu. Maksud saya gini, apa sih yang bisa paling signifikan yang kita lihat supaya orang itu nggak keberatan dengan harganya? Gitu. Cara ngebandinginnya gitu. Kan saya agak awam nih gitu. Ya itu aja. Terima kasih Pak. Oke, siap Pak Evi. Baik, untuk monggo Pak Is bisa langsung dijawab, tidak apa-apa. Yang jawab saya duluan Yang pertama Bu Evi, bisa diperhatikan. Pertanyaan Bu Evi, kenapa ada harga murah spirulina dan ada harga yang mahal? Ya, ini Ibu dan Bu Evi belum tahu harga spirulina di neoalga. Ibu udah buka aplikasi belum? Belum ya? Belum. Maaf, jadi gini, dari kemarin sibuk ngurusin pasien Pak. Wah, luar biasa, semangat Bu, tetap membantu menyehatkan orang lain ya. Jadi gini, spirulina, neoalga spirulina itu harga konsumennya 225, isi 60 kapsul. Harga resellernya 180.000. Jadi kalau Ibu Evi belanja dari aplikasi Biotekno, itu harga reseller 180. Harga dijual 225. Untungnya adalah 45.000. Nah, kita Bu dalam ikut berbagi sehat
ke masyarakat, kita sering sekali mengadakan promo beli 2 gratis 1. Artinya dengan 360 dapat 3 botol. Nah, per botolnya bisa harga 120.000. Ya, per botolnya isi 60 kapsul. Nah, sekarang saya bahas kenapa ada harga murah dan ada harga mahal. Cara membedakannya bagaimana? Nah, cara membedakannya, Ibu punya spirulina yang harga murah tadi, buka kapsulnya, 1 kapsul, masuk ya. Itu harga murah ya, Bu? Ya, harga murah. Ya. Ibu nanti buka 1 kapsul, kemudian cairkan, larutkan ke dalam air. Ya, sama bedakan spirulinanya kita. Spirulina neoalga sama spirulina yang luaran sana. Ibu buka sama-sama buka kapsulnya, masukkan ke dalam air, lalu diamkan, sama-sama diamkan kurang lebih didiamkan ya. Ya, didiamkan kurang lebih 3 jam. Ya, 3 jam nanti akan terlihat. Pertama diaduk itu akan terlihat kalau yang bercampur itu spirulina bisa dipastikan neoalga itu bercampur ya. Kemudian yang itu belum tentu bercampur. Itu dari penggumpalan tepungnya, penggumpalan serbuknya. Maksudnya yang murah ini akan pasti mengendap. Bukan mengendap, kadang ada berintil-berintil gitu loh, Bu. Oh. Ya, kayak berintil-berintil. Nah, itu pertama. Kedua, kalau ternyata sama-sama mengendap, sama-sama bisa bercampur dengan air, coba perhatikan warnanya. Warna spirulina neoalga itu ketika didiamkan beberapa saat itu akan berubah warna karena pigmennya masih lengkap, masih 3 pigmen, klorofil, beta karotin sama pikosianin. Ya. Kalau yang sudah diambil pikosianinnya itu biasanya warnanya cuma hijau saja, tidak ada kebiru-biruan, kemerah-merahan. Setelah didiamkan beberapa saat, paling enggak ya 3 jam tadi, Bu. Ya, warna. Kemudian kalau kita berbicara spirulina yang murah sama yang mahal, yang murah itu kita tahu nggak produksinya dari mana, lahan tanamnya di mana, ya kan? Kemudian hasil uji labnya seperti apa, kandungan di dalam spirulina itu asli atau tidak, karena bisa saja tepung kemudian dicampur zat pewarna hijau, jadi tepungnya hampir sama kayak spirulina. Tapi kalau neoalga spirulina, kita itu punya lahan budidayanya, punya pabrik untuk produksinya, punya sertifikat keamanan pangan dunianya, bahkan sampai dikapsulin. Dan harga kita tidak terlalu jauh dengan harga yang murahan tadi. Itu. Nah, jawaban saya yang keempat, kalau kita mau merasakan khasiat, tubuh kita ini murah atau mahal? Kalau tubuh kita ini murah, kalau tubuh kita ini mahal, kenapa dikasih barang murahan gitu loh, Bu? Yang kita tidak tahu alurnya tadi dari mana gitu. Itu nggih jawaban dari saya terkait pertanyaan dari Ibu Evi. Mas Yusril mungkin menambahkan. Oke, saya akan menambahkan begini, Ibu Evi nggih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya di Indonesia ini Kementerian Perindustrian itu sudah membuat yang namanya Standar Nasional Indonesia untuk spirulina kering. Yang dilihat ada 3, Bu. Warna, kemudian aroma, kemudian yang terakhir adalah kandungan kimianya. Nah, kalau kandungan kimia itu yang dilihat pertama protein. Tapi protein itu banyak sekali protein substitusi. Ada yang namanya protein whey protein, ada protein susu. Nah, itu semua bisa ditambahkan di spirulina. Tapi kalau kita melihat protein mungkin sama-sama 60% bisa antara spirulina yang murah dengan yang punya kita. Itu bisa. Tapi yang kedua yang susah itu adalah aroma, Bu. Jadi aroma spirulina Indonesia itu diidentifikasi itu harus aromanya amis khas begitu ya. Misalnya amis khas. Agak-agak amis gimana gitu. Nah, tapi kalau spirulina yang dari impor itu yang harganya murah biasanya amisnya apek. Nah, ini amis apek dan lama-lama itu baunya bau amonia. Itu yang teridentifikasi seperti itu. Kemudian warna itu harus warna hijau, bukan hijau daun ya, tapi hijaunya agak kebiru-biruan. Nah, seperti itu. Karena kalau warna hijau sebetulnya ada juga pewarna buatan yang disebut klorofil 7812. Itu juga
warnanya akan menyerupai klorofil daun, klorofil rumput, klorofil alga seperti itu. Nah, itu yang perlu dilihat. Nah, nanti bisa tadi benar kata Pak Es tadi harus dilihat di air. Ketika di air itu tidak terbentuk 3 warna alami, merahnya di permukaan sedikit begitu, ada warna hijau dan ada warna kebiruan, berarti itu bukan spirulina Indonesia. Itu yang mudahnya seperti itu. Nah, kemudian yang ada tambahan yang mungkin banyak yang tidak ditulis di jurnal itu adalah kalau spirulina yang dari luar itu didiamkan di ruangan terbuka dalam waktu yang cukup lama ya, berhari-hari, begitu akan menggumpal, mengeras. Bahkan ada juga yang sudah di kapsul itu mengeras. Karena apa? Di dalamnya ada zat tambahan berupa kelompok gula. Kelompok gula itu sensitif terhadap kelembapan. Ketika kelembapan masuk di dalam kapsul, maka akan mengeras. Nah, kalau spirulina lokal Indonesia itu tipikalnya lebih mawur, lebih bisa mecah begitu, tidak mudah menggumpal. Nah, itu bisa dilihat nanti. Seperti itu, nggih. Terima kasih, Bapak. Oh, sama satu lagi, Bu. Kalau dipakai untuk masker, nah itu beda. Nanti pakai untuk masker itu nempelnya itu luar biasa. Nempelnya kuat banget. Jadi lebih lihat begitu kalau luar, ya. Seperti itu. Lanjut Mas Isron untuk pertanyaan Pak Kurniawan Nur Gumilang, apakah ada efek samping bila overdosis mengkonsumsi spirulina? Ya, jadi begini, secara prinsip beberapa bahan alami itu kalau dia kelebihan di dalam tubuh, maka tubuh akan membuang secara normal, tidak diendapkan begitu. Nah, sedangkan dosis yang kita berikan berdasarkan rekomendasi dari BPOM itu adalah dosis yang paling kecil. Karena sebetulnya spirulina ini bisa dikonsumsi 10 gram per hari, 30 gram per hari, bahkan ada yang 50 gram per hari. Tapi di BPOM belum ada informasi harus dikonsumsi 10 gram per hari. Jadi amannya hanya 2 gram atau 2 kalinya, atau 4 gram begitu. Jadi itu dosis yang masih aman. Begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah spirulina sebagai makanan tambahan? Ya, sifatnya. Apakah jika dikonsumsi dengan herbal, apakah ada efek sampingnya? Terus bagaimana kalau orang itu minum obat dari dokter, apakah membahayakan sebagai makanan tambahan? Jadi makanan tambahan bisa diartikan sebagai aditif, makanan tambahan, tetapi nutrisinya alga ini harus diserap dulu, Bapak Ibu. Makanya kalau kita mengkonsumsi obat dengan herbal yang lain, sebaiknya dikonsumsi pada yang pertama kali. Ketika kita merasa lapar sebelum makan atau sebelum tidur harus dikonsumsi dulu, supaya zat gizinya itu bisa diambil dulu oleh tubuh kita. Karena beberapa jenis obat itu ada yang sifatnya anti nutrisi, atau ketika kita konsumsi obat tertentu, nutrisi-nutrisi yang lain itu tidak terserap optimal, ada juga. Beberapa jenis ekstrak daun yang mengandung flavonoid, isoprenoid, begitu itu ada sifatnya anti nutrisi. Begitu. Jadi harus ada, sebaiknya konsumsinya dipisah, tidak dicampur. Nah, itu. Kemudian konsumsinya harus diimbangi dengan minum air yang banyak supaya mudah dicerna oleh tubuh kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus Budiarto, spirulina ini kalau di Indonesia dikembangkan di daerah mana saja? Sejauh yang saya tahu, berdasarkan 10 tahun terakhir, dulu pernah ada dikembangkan di Probolinggo. Kemudian saya sudah tidak tahu apakah sudah masih eksis atau tidak. Kemudian ada yang dikembangkan di Jepara. Kemudian ada juga yang dikembangkan di Manado, cuma kecil sekali dan itu kita tidak bisa menelusuri secara lewat Google ya. Tapi kalau yang banyak ini ada di Klaten dan Sukoharjo. Jadi tempat produksi kita ada di Klaten dan Sukoharjo. Mengapa di situ di Klaten itu? Karena sumber airnya itu kita tes itu bagus sekali. Mineralnya bagus, kemudian kontaminasi bakteri berbahayanya itu hampir tidak ada. Kalau bakteri-bakteri tertentu yang kita kendalikan bisa kita kendalikan. Itu. Yang penting adalah sumber airnya itu melimpah dan terbuang. Jadi orang sini itu tidak punya sumur, orang Klaten itu tidak punya sumur karena begitu ngebor ketemu sumber air malah beresiko, nutupnya susah. Untuk khusus-khusus daerah yang sumber airnya banyak, maka kita kelola untuk pengembangan spirulina.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah tubuh sudah banyak penyakit asam urat, kolesterol, dan lain-lain? Apakah alga ini bisa memperbaiki meskipun umur sudah di atas 30? Untuk beberapa orang yang mengalami komplikasi, itu kita bisa bantu dengan neoalga ini. Tetapi harus itu pakai dosis terapi, Bapak Ibu. Dosisnya 2x2 atau ditingkatkan. Pertama, nanti mungkin tidak semua penyakit akan hilang pada waktu yang sama, tetapi akan dipilih mana yang resikonya lebih rendah. Kalau ada komplikasi, misalnya kaitannya dengan jantung, hipertensi, maka hipertensinya akan diturunkan dulu, maka nanti akan memperbaiki jantung. Kemudian kalau asam urat, berarti nanti potensi penyerapan proses mengurai asam urat itu didulukan, dibantu juga kalau ada kolesterolnya ditekan, itu ya nanti pelan-pelan seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi bisa juga ada yang bilang, apakah mungkin produk Spiruna itu bisa mengatasi semua penyakit? Bisa juga. Jadi sebetulnya tubuh kita ini bisa mengobati diri kita. Tetapi karena kita ini sudah berumur, stok obat atau antioksidan alami itu berkurang, maka perlu ditambah dari luar. Supaya tubuh kita itu menjadi resilient atau tahan terhadap gerusan penyakit tadi, tetap mau bertahan. Maka gejalanya ditekan, pengobatannya berhasil. Seperti ini, obat-obat yang sekarang kita konsumsi, kalau kita sakit, itu sebenarnya tidak mengobati, tetapi meredakan gejala. Kalau kita demam, gejala demamnya diredakan, panasnya turun, tubuh akan memperbaiki diri. Nah, prinsipnya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, produk biotekno yang bisa mengatasi pegal linu atau yang kandungannya seperti obat kita apa? Pegal linu itu sebetulnya yang kita obati adalah merelaksasi otot dan juga otot yang mengikat ke tulang. Nah, fungsinya neoalga Spiruna itu ada antioksidan yang berfungsi untuk merelaksasi otot dan tulang. Ketika otot dan tulang terrelaksasi, maka aliran darah menjadi lancar, saraf bekerja normal, akan lebih obat-obat kuat begitu, itu sifatnya nanti ketergantungan. Ketika kita tidak konsumsi ini merasa pegal, padahal itu secara psikologis. Ada juga yang harus konsumsi, akhirnya kita ketergantungan obat. Gitu, Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk diabetes tadi dikatakan minum selama 2 bulan, 4 kapsul per hari, setelah itu sudah nggak minum lagi. Nah, itu studinya yang 4 bulan, Bapak Ibu. Jadi studi 4 bulan itu untuk mengetahui apakah kadar gulanya bisa turun. Ternyata bisa turun. Tetapi perlu diingat, ketika nanti konsumsi makanan lain yang mengandung gula yang tinggi, kadar gula darahnya juga akan naik. Maka harus dikontrol. Jadi kita harus berjalan 2 arah. Treatment dilakukan, pengobatan dilakukan, tapi kita juga ngontrol asupan. Jadi kita terbiasa untuk bisa mengontrol, memilah makanan apa yang kita makan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah mengonsumsi neoalga, reaksi tubuh itu seperti apa? Bagi yang muda, reaksi yang paling mudah adalah kita merasa lebih rileks. Bagi saya ketika bekerja keras begitu, lembur begitu kan, biasanya yang saya rasakan ada kelelahan mata, kelelahan pundak dan sebagainya. Kalau konsumsi itu, maka tubuh itu akan rileks. Tandanya apa? Jadi ngantuk. Pertama ngantuk, kita akan tertidur. Nanti bangun fresh. Tapi kalau untuk beberapa yang mengalami penyakit, misalnya sakit lambung, itu respon pertama adalah perut itu akan mengalami gejolak dulu, merasa agak perih dan lain sebagainya. Tapi kalau bertahan, nanti akan ya enak juga, tidak merasa sakit dan lain sebagainya. Terus untuk penyakit-penyakit yang lain mungkin kalau yang diabetes yang sudah ada pembengkakan, itu ada yang melaporkan pembengkakannya berkurang, kemudian sudah mulai tumbuh jaringan yang baru seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa ini? Dosis untuk ibu hamil yang mengidap diabetes, apakah ada tambahan bahan atau obat yang lain? Kalau dosis sebaiknya mengacu dosis yang ada di kemasan, karena itu rekomendasi yang aman. Apalagi untuk ibu hamil ya mungkin ada konsumsi yang lain seperti asam folat dan lain sebagainya. Kebanyakan sih untuk ibu hamil lebih banyak vitamin-vitamin. Nah di neoalga ini juga asam folatnya ada. Bahkan B12 yang penting untuk darah, untuk perkembangan darah, saraf dan lain sebagainya lengkap.
Kemudian bagi penderita obesitas, konsumsi alga ini apakah bisa mengurangi kolesterol jahat? Bisa. Jadi di neoalga ini untuk bisa mengurangi kolesterol jahat kita perlu asupan yang namanya kolesterol baik atau HDL, yaitu kelompok omega 6, omega 3, omega 9. Nah, kebetulan di neoalga spirulina ini ada omega 6, omega 9. Kalau konsumsinya itu banyak, maka ikut mengurangi kolesterol jahat. Apalagi di dalamnya juga ada zat-zat aktif yang berfungsi untuk mengurai kolesterol jahat. Kemudian karena spirulina ini bertugas sebagai prebiotik, maka akan ketika kita konsumsi di dalam perut, itu ada bakteri-bakteri tertentu yang berkembang pesat untuk bisa mengurai kolesterol yang masuk dalam tubuh kita. Jadi sebelum masuk ke dalam organ-organ, itu di perut kita sudah diurai dulu. Jadi kita punya apa? Punya pelindung pertama lah, first line, pertahanan pertama di perut kita. Bakteri-bakteri ada yang mengurai, khusus mengurai lemak, jenuh, lemak, macam-macam itu ada. Begitu. Kemudian baiknya konsumsi berapa kapsul sehari untuk penderita obesitas. Kalau obesitas dicoba dulu di 2 kapsul kali 2 atau 4 kapsul per hari. Nanti kalau ingin yang lebih banyak tidak apa-apa. Jadi ini seperti yang saya tadi katakan, ada dosis terapi atau dosis untuk menjaga kesehatan. Dosis terapinya bisa 2 kali 2, kalau untuk kesehatan bisa 2 kali 1, kalau untuk dosis terapi mau ditingkatkan di 3 kali 2 juga bisa. Seperti itu. Kemudian apa perbedaan utama antara produk neoalga dengan alga mix? Jadi kalau neoalga itu adalah murni mengandung spirulina. Sedangkan kalau alga mix itu di dalamnya ada alga yang namanya chlorella. Jadi ada chlorella dan spirulina menjadi alga mix. Seperti itu. Itu secara manfaat di dalam kita ini untuk dosis untuk pengobatan yang lebih serius dengan alga mix itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk penderita asam lambung dan GERD itu proses pengobatannya selama berapa bulan? Kalau pengobatan ini tergantung dari berapa lama mengalami penyakit tersebut. Biasanya kalau sudah terlalu lama mengalami asam lambung itu yang paling penting adalah merecovery sel-sel yang ada di perut yang mengalami degradasi atau penipisan karena asam lambung. Nah ini untuk waktunya berapa bulan ini cukup bervariasi. Ada yang 1 bulan, 1,5 bulan sudah merasa enak, sudah ada. Begitu. Mungkin ada lagi? Ya, oke. Misalnya ada orang yang sebelumnya sudah sehat, tidak punya penyakit apapun, kemudian orang tersebut mengonsumsi rutin alga setiap hari, tapi setelah itu tidak merasakan efek apa-apa di tubuh, nah itu bagaimana? Efek itu sebetulnya ada di dalam tubuh kita. Mungkin nanti ketika istirahat, tidak konsumsi alga, malah efeknya akan muncul, efek sakit atau efek nggak enak badan itu pasti ada. Karena apa? Karena ketika tubuh kita itu sudah cukup antioksidannya, maka kita enggak merasa apa-apa. Tapi itu apa? Semacam simpanan obat atau simpanan obat alami di dalam tubuh kita sebetulnya. Begitu. Kemudian ada ini dari Ibu Husni, alhamdulillah saya pernah konsumsi alga mix dan blue alga untuk asam lambung saya, alhamdulillah Allah paringi sehat, alhamdulillah. Ternyata produk kita ini juga banyak yang sejenis dengan testimoni Ibu Husni, ini kaitannya dengan alga mix dan blue alga juga untuk asam lambung banyak sekali. Begitu. Mungkin dari Pak S mesti mau nambahi kalau saya ada yang kurang kaitan dengan produk-produk yang berjalan karena beliau yang tahu terkait dengan social proof-nya, respon masyarakat terhadap produk yang kita kembangkan. Oke, baik Mas Isron, Boleh menambahkan. satu lagi Mas. Oh, siapa ini? Bu siapa? Bu Anti. Siap. Ya. Ya, lanjut Bu Anti. Gini Mas. Nah, gini ya Mas, kan sekarang orang-orang itu tambah banyak yang kritis. Nah, kalau misalkan kita langsung aja cuman sebutin neoalga, pokoknya bisa ini, kayaknya orang itu kalau yang kritis-kritis sulit untuk percaya. Nah, apa yang tadi Mas udah uraikan, boleh nggak dibikinkan catatan? Karena kan tadi sinyalnya kan naik turun ya, jadi kita nggak bisa catat semuanya. Nah, jadi misalkan kalau untuk diabetes itu apanya yang seperti tadi ya, untuk diabetes, pikosianin dan gamma-nya itu
yang bisa untuk ini keterangannya. Terus itu minimal 4 kapsul selama sekian bulan. Terus kalau untuk kolesterol apa gitu. Jadi ada yang bisa kami jadikan patokan, karena kami tadi nggak bisa ngerekam. Ya Mas ya, bisa dimengerti ya. Bisa dimengerti banget, Oke, Bu. makasih. Siap. Makasih banyak. Udah Siap, Mas. Bu. Jadi nanti tetap dari tim Neoalga ada tim support yang namanya Customer Relationship Management. Itu fungsinya adalah semua record yang hari ini itu ada, nanti bisa di-share gitu, Pak Isge, untuk Bapak Ibu semua. Saya nambahkan beberapa hal terkait sama produk-produk biotekno ya, yang sekarang ini lebih kita fokuskan ke mikroalga. Pertama, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan tambahannya adalah mikroalga atau produk-produk alga yang ada di biotekno ini adalah nutrisi ya. Nutrisi. Kenapa? Ini produknya walaupun nutrisi, kenapa bisa membantu menyembuhkan penyakit? Karena ini didasarkan pada hasil penelitiannya. Hasil penelitian siapa? Bukan hanya penelitian Mas Yusron, tapi juga penelitian dunia. Tadi sudah disampaikan untuk diabetes ada literatur dunianya, kemudian dosisnya berapa-berapa itu sudah ada hasil risetnya. Pertama itu. Jadi kita dasarkan pada hasil penelitian. Selain hasil penelitian, ada testimoni. Jadi kita ini sudah berjalan dari tahun 2014, produk yang namanya Neoalga ini dari tahun 2014. Ya, di sini ada Bu Arianti Kardi bergabung dari tahun 2016 ikut menjualkan produknya. Saya yakin juga sudah banyak testimoninya, ya. Gitu. Nah, selain dari penelitian juga hasil ada testimoninya. Itu. Kemudian karena ini sifatnya nutrisi, pastinya tubuh kita itu butuh setiap hari. Kecuali kalau kita sudah mengkonsumsi sesuai dengan anjuran WHO. Ya, karotenoid kita sudah 15 mg per hari, kemudian sayuran kita udah cukup, kemudian vitamin-vitamin yang lain udah cukup. Kalau tidak mau konsumsi Neoalga, ya silakan. Tapi apakah bisa dipastikan itu? Gitu. Kalau tidak bisa memastikan, ya kita harus konsumsi secara terus-menerus seperti konsumsi nasi, makan nasi, atau air putih. Kemudian produk alga ini tidak ada overdosis, tidak ada kimia, tidak ada efek samping, dan tidak ada ketergantungan. Itu. Kalau kita sudah tahu manfaatnya, kita mau konsumsi sampai kapan? Ya kalau saya pribadi sampai akhir hayat. Ya, saya alhamdulillah udah rutin setiap malam 2 kapsul. Kalau saya capek banget ya malam 2 kapsul, pagi 2 kapsul. Itu sudah saya lakukan dari tahun 2014. Ketika saya dikenalkan yang produk Neoalga serbuk, saya sudah konsumsi waktu itu. Itu nih penjelasan berikutnya. Itu kemudian menambahkan lagi kaitannya sama penderita obesitas ya. Obesitas itu sebenarnya kalau mau menurunkan berat badan itu caranya mudah, Bu Mia. Ya, Bu Mia ini dari Jambi. Ya. Ada suara masuk? Ya. Jadi untuk menurunkan obesitas ini hal yang sangat mudah sebenarnya, yaitu mengurangi asupan kalori ke dalam tubuh di bawah standar asupan kalori seharusnya. Contoh, saya berat badannya sekarang ini 70, ideal banget saya. Tinggi badan saya 171 sampai 73 ya, antara itu. Nah, ketika saya konsumsi, saya punya timbangan itu bisa mengukur konsumsi kalori saya. Kalori saya itu kebutuhannya 1966 ya. Ketika saya konsumsi makanan-makanan yang kalorinya lebih rendah dari 1966, maka saya dengan lambat laun akan turun. Gitu. Tapi kalau saya suka ngemil, saya makan gorengan, permen, pupuk, ya, itu kalorinya sangat tinggi, lebih dari 2000 kalori yang saya asup setiap hari, maka tubuh saya akan juga naik juga. Nah, maka dari itu untuk obesitas disarankan dengan Neoalga itu karena juga kandungan seratnya tinggi, diharapkan konsumsi 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam dan diimbangi dengan minum air putih.
air putih hangat itu paling tidak kebutuhan air putih setiap hari itu 50 ml dikali berat badan. Berat badan saya 70, berarti kalau kali 50, 3,5 liter dalam satu hari, satu malam. Ya, itu. Jadi kaitannya sama obesitas, pastikan kebutuhan kalori kita tidak terlalu over, ya, sehingga kenaikan berat badan tubuh kita itu stabil, ya, tidak menjadikan kita obesitas. Gitu. Terus kemudian saya menambahkan lagi tadi ada yang Ibu Husni lagi itu sudah testimoni, alhamdulillah sudah konsumsi Algamix. Jadi Algamix sama Neoalga Bapak Ibu tadi sudah jelaskan Mas Yuron. Kalau percepatan untuk regenerasi selnya ada di Algamix Bapak Ibu. Ya, cuman ada namanya ada namanya efek healing krisis Bapak Ibu. Ya, efek healing krisis itu di mana ketika kita mengkonsumsi produk-produk alga dan kita punya keluhan-keluhan penyakit, biasanya akan timbul-timbul di awal, penyakitnya malah seolah-olah lebih parah. Contoh, istri saya itu punya asam lambung tinggi. Ya, asam lambung tinggi karena beliau ngajar sekolah, mungkin aktivitasnya terlalu tinggi, dia stres, asam lambungnya naik. Ketika asam lambungnya naik, konsumsi pada awal-awal saya suruh konsumsi, asam lambungnya juga semakin tinggi, gitu, semakin tinggi. Jadi kok perih terus, tapi saya teruskan, ya. Bahkan sekarang ini kondisinya hamil 8 bulan, yang menjelang HPL-nya Insya Allah di November. Ini saya genjot, saya kasih Neoalga Spirulina. Pagi konsumsi saya siapin 1 gelas air putih hangat dan 2 kapsul. Mau nggak mau saya pantau, ya, supaya bayi yang dalam kandungannya juga sehat, tidak stunting tadi. Itu nggih. Jadi perlu bersabar untuk memperbaiki atau meregenerasi sel yang ada dalam tubuh kita. Gitu. Dari Pak Amam Santoso, Mas Yusron, mohon penjelasan Neoalga bagi pasien punya penyakit autoimun. Baik, untuk beberapa penyakit autoimun yang kaitannya bukan untuk metabolisme protein itu suaranya kurang kencang. Halo. Ya, untuk lanjut. penyakit autoimun yang kaitannya bukan untuk metabolisme protein seperti artritis, kemudian psoriasis, ini masih aman. Jadi tetap menggunakan dosis sesuai anjuran, masih aman. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Mas, saya kalau banyak jalan kaki kiri saya bengkak, baiknya konsumsi apa? Untuk mengatasi ini sebaiknya Neoalga dulu, Pak. Jadi Neoalga dulu, fungsinya tadi apakah ini ada kaitannya dengan asam urat atau enggak, atau hanya untuk memperbaiki sendi-sendi di jari kaki itu, karena biasanya di sendi itu paling banyak butuh antioksidan karena ada gesekan antara tulang dengan ligamen, ada juga kaitannya dengan itu. Kemudian Neoalga bisa dikonsumsi anak-anak mulai usia berapa tahun? Mulai 6 bulan sebenarnya sudah bisa dikonsumsi. Itu nanti juga Pak Es bisa nambahkan kaitannya dengan anak-anak. Kemudian untuk orang yang terkena stroke, baiknya konsumsi apa dalam produk biotekno ini? Kalau untuk stroke bisa kalau stroke-nya itu kaitannya dengan apa? Bisa Neoalga sebetulnya. Tapi kalau stroke-nya itu kita ingin memperbaiki regenerasi yang kaitannya dengan saraf, itu bisa ditambah dengan Algamix. Karena kaitannya untuk regenerasi sel saraf. Jadi stroke itu bisa pengobatannya itu karena biasanya ya kalau untuk pengobatan stroke itu adalah tubuh itu akan membuat jalur saraf yang baru. Nah, itu kan prosesnya lama sekali, lama karena harus menjalin lagi begitu. Tapi itu salah satu perbaikan. Ketika satu tersumbat, tubuh itu akan membuat jalur yang baru. Karena jalur yang lama sudah tidak bisa direkoveri, kecuali bisa direkoveri. Begitu, nggih? Saya menambahkan untuk anak-anak ini tadi Mas Yusron ada data 6 bulan, mulai 6 bulan. Itu caranya ya anak-anak yang 6 bulan kalau memang sudah disuapi bubur, sudah disuapi bubur, ambil aja separuh kapsul, dicampur buburnya yang hangat itu kemudian disuapin, ya. Rasanya anak-anak suka, ponakan-ponakan saya suka, ya. Anak saya yang SMA itu ya rutin juga, ya. Kemudian yang SMP itu juga rutin. Jadi memang anak-anak itu suka dengan rasa khasnya Neoalga.
Gitu. Nah, kalau misalkan masih ASI justru ibunya yang konsumsi neoalga spirulina supaya ASINya bernutrisi, ASINya lancar ya. Kemudian anaknya juga ternutrisi dengan baik melalui ASI. Gitu. Nah, terus kalau untuk yang stroke ini kami ya yang sudah ada testimoni-testimoni itu sarankan alga mix sama blue alga. Jadi di blue alga itu ada memang murni pure pikosianin. Nah, pikosianin ini manfaatnya untuk melenturkan pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan orang stroke itu awal-awalnya terkenanya karena penyumbatan pembuluh darah arteriosklerosis, di mana ketika ini terjadi penyumbatan total, ya akhirnya pecah, pembuluh darahnya pecah, yaitu jadinya stroke, lumpuh, kemudian bahkan kematian. Jadi yang harus dibersihkan itu adalah pembuluh-pembuluh darahnya. Nah, blue alga ini Allah paring cepat ya cepat untuk melenturkan pembuluh darah dan membersihkan plak-plak lemak yang ada di pembuluh darah tersebut. Itu. Terus dari Mas Wanpur, kenapa produk kita kesannya jadi mahal kayak bisa menyembuhkan semua penyakit ya? Jadi malah jadi malah ya. Jadi memang awalnya itu kan produk nutrisi sebenarnya itu produk nutrisi. Tetapi yang datang ke kita itu justru orang yang sudah frustasi dengan pengobatan ini dan itu, pengobatan dokter kok nggak sembuh-sembuh. Nah, kemudian kita tawarkan, ternyata yang menjadi obat itu harusnya, makanan kita itu harusnya menjadi obat, bukan obat menjadi makanan. Maka kita kembalikan ke basic dasarnya adalah sebenarnya itu nutrisi yang kita ambil adalah antioksidannya. Sehingga dengan antioksidan itu semua jenis penyakit itu bisa teratasi. Hanya sesimpel itu sebetulnya. Ya memang Mas, ini karena nutrisi dan tubuh kita ini kan isinya sel ya, isinya sel. Sedangkan yang harus tetap dijaga itu regenerasi selnya dan selnya tetap baik gitu. Gitu. Bu Sri Sundari ada lanjut Bu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Jakarta. Saya ingin menanyakan fungsi dari alga ini sebenarnya kayak suplemen atau obat, dan sebenarnya spesifikasi keunggulan dari alga ini apakah akan jadi gini, saya pernah ikut juga itu ada suplemen dari Amerika, dia itu jadi kayak otak pintar, jadi dia otaknya ya, nah otak itulah yang mengorganisir semuanya, mengirim semuanya, kayak misalnya kayak ada sakit, ada ini itu atau seperti itu, atau yang dipentingkan adalah fungsi imun kita sendiri, itu aja. Terima kasih. Ya. Kalau neoalga ini sebetulnya secara identifikasi di POM maupun di kelompok-kelompok kategori bahan itu masuknya suplemen. Kalau yang obat sebenarnya fikosianin, tapi itu yang sudah dimurnikan. Ekstraknya spirulina, di dalamnya ada fikosianin. Kalau kita dapat ekstrak murni, kita sebutnya fikosianin, itu bisa dikategorikan sebagai obat. Tapi karena ini bentuknya masih dalam biomasa yang masih kandungannya masih murni, masih banyak, itu belum bisa dikategorikan obat, tapi masih suplemen. Begitu. Tapi itu tidak mengurangi efek atau khasiat dari manfaat yang ada. Begitu, Bu. Dari Bu Sri lagi. Monggo. Kemudian dari Bu Kusni, mohon maaf, apakah neoalga ini sama sekali tidak mengandung bahan kimia? Bahan kimia dalam artian bahan sintetik itu di dalamnya tidak ada sama sekali. Karena kita membuat produk yang terstandar Food Safety System Certification, itu kita harus menyantumkan yang namanya alur proses produksi dan bahan apa saja yang ditambahkan, beserta uji lab yang ada. Nah, kita sudah menguji dan kita juga di dalam proses itu kita benar-benar bersih ya, clean. Kalau kita ini alga ini ada istilahnya pemupukan atau dikasih nutrisi, itu pun dosisnya itu yang 1 minggu sudah habis, sudah bisa dikonversi menjadi biomasa. Jadi setelah itu juga ada proses pencucian, ada pemurnian, itu untuk bisa benar-benar kita menghasilkan produk yang murni tanpa ada bahan kimia sekali. Gitu.
Kalau untuk Pak Antonio Sariwibowo itu sepakat dengan Bu Anti. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk bisnisnya Biotekno, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kita sedang menyiapkan video-video pendek. Nanti juga akan dijelaskan oleh Mas Yusron tentang neoalga manfaat untuk yang tadi dijelaskan. Untuk diabetes dosisnya berapa, terus selama berapa lama, kemudian kandungannya apa. Itu kita akan siapkan dalam bentuk video-video pendek supaya nanti ketika Bapak Ibu ada yang nanya, neoalga untuk diabetes bisa nggak? Bisa. Mana buktinya? Penjelasannya mana? Di-share aja videonya 3 menit. Di-share aja videonya 3 menit. Kolesterol, hipertensi, stroke, dan lain-lain. Itu akan dibuatkan video Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Kalau memang di sini tidak mudah menerima penjelasan yang panjang lebar tadi, kita akan buatkan pendek sehingga Bapak Ibu lebih mudah memahami. Dan Bapak Ibu kita berikan akses juga ke materi yang disampaikan tadi. Jadi materi yang tadi disampaikan Mas Yusron itu akan diberikan kepada orang-orang yang minta, gitu, yang minta. Kalau Bapak Ibu nggak minta, kami anggap Bapak Ibu sudah beri ke admin. Berarti Bapak Ibu pengen mempelajari itu lebih detail. Silahkan nanti kita siapkan materinya dan kita share secara umum. Itu nggih. Baik, apakah masih ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu semua? Oke, ini banyak yang minta untuk materi. Kalau nanti silakan bisa jawab ke saya, Ibu. Nanti akan kami kirimkan untuk materinya. Dari Mas Wanpur jawabannya lebih baik rutin setiap hari, walaupun 2 kapsul setiap hari lebih baik rutin. Ayo segera konsumsi Mas Wanpur. Lebih baik rutin. Kayak saya ini cuma 2 kapsul malam, 2 kapsul malam, 2 kapsul malam. Artinya kebutuhan 2 kapsul malam saya itu sudah mencukupi kebutuhan setara dengan 1 kilogram buah dan sayuran. Kalau saya sehari itu sama sekali tidak makan buah, tidak makan sayur, sudah tercukupi nutrisinya dengan 2 kapsul neoalga spirulina. Mumpung beli 2 gratis 1. Mumpung beli 2 gratis 1. Oke. Kalau Bapak Ibu butuh sehat, ya monggo. Monggo Mas Aris, lanjut. Oke, baik. Bapak Ibu, kami persilakan, masih ada beberapa menit sebelum kegiatan kita akhiri. Yang masih ingin disampaikan, kami persilakan. Ini murni buatan Indonesia ya? Betul Bu Sri Sundari. Jadi Mas Yusron ini asli Jogja, saya Sidoarjo orang desa. Nah Bapak Ibu, nanti kita juga akan berikan, karena sudah masuk keluarga besar Biotekno, Bapak Ibu, nanti kita berikan fasilitas untuk bisa berkunjung ke Sukoharjo, di mana ada lahan budidayanya spirulina kita. Itu. Ada orang-orang Jakarta beberapa waktu yang lalu dari tahun 2019 ya 2016 pernah kita adakan meeting gathering di Sukoharjo, kunjung ke lahan tanam. Nah, kita juga bisa dengan Biotekno ini nanti Bapak Ibu kita fasilitasi untuk jalan-jalan ke Sukoharjo. Gitu. Oke. Jadi Indonesia asli Sukoharjo, Jawa Tengah. Gitu Bu. Mas Anton, Mas Bowo ini Kagama Mas Yusron 96. Ya siap. Saya Kagama ini 2015. Iya. Waktu Mas Bowo itu Mas Bowo lulus, Mas Yusron baru lahir berapa bulan? Saya baru 3 tahun. Nah, baru 3 tahun. Masih muda Mas. Oke, Mas. Tapi udah luar biasa ini Mas Yusron, udah nyampe Belanda Mas Bowo. Mantap Mas Yusron. Oke, alhamdulillah barokah. Oke, monggo yang lain ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Terkait materi, insya Allah nanti Bapak Ibu yang saya pesan kami akan memberikan akses untuk materi software-nya, dan juga nanti akan mengusahakan untuk diberikan rekaman webinar-nya juga untuk bisa Bapak Ibu review kembali, karena mungkin materi yang disampaikan sangat banyak sekali sehingga perlu ditonton berulang kali sehingga nanti Bapak Ibu bisa lebih memahami.
Bu Sudah Mia, kan ya? untuk mengajak orang mengkonsumsi itu saya belum bisa. Gini aja Bu, Ibu tidak perlu repot harus mengajak orang untuk konsumsi. Ibu share saja di story WA-nya. Story WA-nya, alhamdulillah saya konsumsi Algamik, mah saya sudah sembuh, mah saya membaik, terus badan saya sehat. Udah share aja, nggak usah diajak. Diajak suruh beli itu susah biasanya. Tapi kita share manfaat saja. Cara-caranya kita jangan tidak terlalu frontal, nggak harus jualan, tapi sampaikan saja bahwa orang bisa melihat dengan konsumsi alga ini badan kita sehat. Itu nanti akan dipandu oleh admin untuk share apa aja materinya, gitu ya. Materi neo alga untuk ini, untuk itu. Dan nanti di grup ya, karena Bapak Ibu baru mengikuti dua materi hari Jumat, maka nanti akan ada materi lanjutan. Pak Uman ada yang disampaikan, Pak Uman? Mau nanya gini, kalau yang udah terjadi stroke, apa bisa diobatin atau bisa sembuh pakai ini enggak? Yang udah terjadi gitu, misalkan. Gitu aja kali itunya pertanyaannya. Baik Pak Uman. Jadi saya untuk pengobatan yang udah stroke ya. Oke. Sudah ber-BPOM kah dan sudah lengkap semua syarat-syaratnya? Ya, siap. Oke. Pak Oman dulu, saya jawab dulu. Pak Oman tadi sudah disampaikan juga, untuk stroke itu, stroke-nya udah berapa lama, usianya udah berapa, nanti sarankan dengan neo alga dan blue alga atau algamik dan blue alga. Karena dari hasil risetnya yang disampaikan Mas Yusron tadi, bahwa itu juga akan bisa membantu untuk proses penyembuhan stroke jantung, kanker, ya, dan lain-lain tadi. Jadi sarankan Pak, 2 kapsul malam neo alga, terus 1 saset blue alga pagi hari, 2 kapsul neo alga siang hari sebelum makan, dan kalau mau ditambah lagi 1 blue alga sore hari sebelum makan. Itu, oke. Jadi neo alga dan blue alga nih Pak Umar. neo alga dan blue alga gitu ya. Betul ya, betul ya. Betul ya. Terus dari Bu Sri Sundari, Ibu sudah download aplikasi Biotekno ya? Sudah, Ibu nanti masuk ke akun Bioteknonya, lalu ada gambar produk itu Ibu klik, kemudian selengkapnya itu ada semua perizinan BPOM-nya dan manfaatnya. Ya. Jadi produk kita dalam berbisnis di Biotekno itu kami jamin keamanan dan kenyamanan. Jadi kami sebagai perusahaan yang besar, kami juga tidak mau ambil pusing mengenai hukum. Karena hukum ini hal yang negara kita negara hukum, hal yang sangat sensitif gitu. Orang bisa saja menjual produk tanpa izin BPOM, tanpa hasil penelitian segala macam, silahkan. Tapi kita untuk menjamin keamanan dan kenyamanan Bapak Ibu dalam berbisnis, kita semua sudah siapkan legalitas perusahaan sudah, legalitas dari BPOM-nya tentang produknya semua sudah. Bahkan yang spirulina kita itu mendapatkan sertifikat ISO 22000 tadi. ISO 22000 itu keamanan pangan dunia. Jadi kita sudah disertifikasi mendapatkan keamanan pangan dunia yang bisa diekspor kemanapun. Itu nggih. Jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Ya, monggo ada pertanyaan lagi, silakan. Pak Abdul Majid, terima kasih, cukup dipahami, pertanyaannya sudah terwakili, video pendeknya ditunggu sebagai ringkasan materi sebagai edukasi buat calon pelanggan. Nah, mengenai materi video, nanti Mas Yusron akan ada video kurang lebih 9 menitan. Ya, 9 menitan itu menjelaskan secara global dulu, ya, secara global videonya udah ada, videonya udah ada, nanti Bapak Ibu ngikutin aja dulu di grup, ya, seterusnya, ya, materinya kita udah siapkan, nanti materi-materi pendeknya juga akan menyusul, itu nggih. Terus Mas Zulkarnain Siran, apa bedanya produk kita dengan perusahaan MLM seperti Keling? Nah, ini sudah menyebut merek ini ya, siap. Sistemnya Biotekno ya kita afiliasi, bukan MLM. Kemudian
produk MLM seperti Keling, Keling itu punya spirulina cair. Nah, spirulina cairnya Keling itu lebih jelasnya Mas Yusron yang akan menyampaikan kenapa kok kita tetap bermain di serbuk. Silakan Mas Yusron. Jadi begini, untuk antara kenapa kita main di serbuk tidak di cair. Jadi kita pengen mengambil konsentrasi bahan aktifnya tadi itu masih konsentrasinya tinggi, Pak Ibu. Jadi kalau kita lihat di Keling itu yang ditonjolkan adalah warna hijau, yaitu warna klorofilnya. Nah, klorofil yang banyak itu ada di alga spirulina. Kalau kita ngencelkan mungkin 100 mg atau 50 mg itu warnanya itu juga hijau seperti Keling itu. Tapi apalagi kalau kita encerkan 500 gram atau 1 gram itu kan pasti akan hijaunya luar biasa pekat. Nah, supaya kita itu mengambil manfaatnya tidak hanya klorofil, ada zat-zat aktif yang masih nempel di sel, masih nempel di serat, itu yang kita ambil. Jadi tidak hanya klorofilnya, tetapi juga protein, zat aktif yang lain, mineral itu yang masih asli begitu, masih bisa dikondisikan dalam bentuk serbuk. Mungkin itu Pak S yang saya sampaikan. Terus tadi saya nambahin untuk konsumsi alga diminum bersama dengan madu apa boleh? Untuk saya sendiri boleh. Jadi beberapa orang itu ada yang untuk bisa mengurangi rasa amis yang tidak senang dengan amis. Kan ada juga yang dikonsumsi tidak bisa dengan kapsul. Dibuka, diencerkan di air masih amis. Maka solusinya dengan madu. Itu yang paling mudah. Yang terakhir dari Pak Mas Wanpur, produknya perusahaan MLM Spirulina Atomy gimana? Ini pernah ditanyakan di WA itu Mas. Yang Korea itu Mas. Belum. Ya. Ya. Jadi kalau produk kalau yang gini Mas, yang menjadi poin penting adalah bahwa spirulina itu saya bisa tumbuh di mana saja. Tetapi kualitasnya, zat gizinya, itu hanya bisa optimal di negara tropis. Itu yang saya pelajari, dan saya sudah buktikan itu. Mau ditanam di kutub juga bisa, kalau bisa dikondisikan suhunya sama, pencahayaannya sama, bisa tumbuh. Tetapi hasilnya kurang maksimal. Yang maksimal adalah di Khatulistiwa. Karena dengan pencahayaan yang lebih besar, lebih tinggi ya, karena intensitas yang tinggi, intensitas cahaya matahari yang tinggi, itu menjadi alga kita itu klorofilnya, beta karotennya itu bisa lebih tinggi sekali, bisa lebih optimal. Nah, kalau untuk produk MLM atau dari luar negeri, yaitu bisa nanti sampai ditelusuri apakah panjenengan bisa lihat langsung proses produksinya atau bisa lihat bagaimana sertifikasinya. Kalau di kita semua open, nanti padanya semua kita bisa ceritakan. Oke, cukup ya Mas Aris, sudah jam 3 menjelang sholat asar ini. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, karena kita terbatas dengan waktu, mungkin Bapak Ibu masih banyak nih yang ingin disampaikan seputar produk Neoalga Spirulina. Mungkin lain kali di sesi yang lain nanti akan kami sambung kembali, dan juga mungkin Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang nanti disampaikan melalui grup atau mungkin bisa langsung chat person ke adminnya. Nanti akan dibantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi atas atensi dari Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan webinar dari kemarin dan juga siang ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Is ataupun dari Mas Yusron, kami persilahkan. Monggo dari Mas Yusron terlebih dahulu. Mas Yusron dulu. Ya. Terima kasih. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih. Hari ini saya bisa share pengalaman saya kepada 35 orang dari sekian ratus orang yang pernah saya berikan ilmunya, semoga bisa ibaratnya disampaikan ke orang-orang yang baru, sehingga saya ini sebagai peneliti juga bersemangat bahwa masyarakat juga menyambut baik terhadap produk Spirulina dan nanti produk-produk turunan alga yang lainnya.
sehingga dunia ilmiah bisa hidup, kita bisa mengambil manfaat dari alga untuk kebaikan kita, kesehatan kita di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yusro yang sudah memberikan closing statement. Kemudian Pak Faiz kami persilahkan. Saya sebagai manajemen Alga Center, Bapak Ibu, melalui bisnisnya Biotekno, Bapak Ibu akan kami pandu untuk menghasilkan, kami arahkan untuk menghasilkan penghasilan 20 juta per bulan. Tapi yang harus diperhatikan, yang harus Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan adalah mengikuti arahan perusahaan. Perusahaan ini sudah punya formula untuk memberikan arahan kepada Bapak Ibu menghasilkan penghasilan 20 juta per bulan yang akan dicapai dalam waktu 5 bulan. Dengan mengikuti arahan itu, dengan produknya yang luar biasa, hasil riset, kemudian perizinannya lengkap, ya, kita harus membumikan atau menduniakan produk-produk yang asli dari Indonesia ini. Dengan periset-periset seperti Mas Yusron, Mas Mahmud, ya, kemudian Mas Mahmud, Mas Rangga, dan lain-lain, itu kita harus support, ya. Walaupun saya bukan dari orang ilmu alga, saya sarjana hukum, ya, tapi saya mencoba membantu siapapun untuk memahami alga melalui bioteknik. Ya, kita tetap semangat berbagi sehat, berbagi rezeki melalui aplikasi Biotekno. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Isterianto sudah memberikan closing statement dan juga Mas Yusro yang sudah menyampaikan materi tentang New Alga yang sangat luar biasa sekali. Semoga materi yang sudah disampaikan beliau dapat Bapak Ibu ambil ilmunya, diserap kemudian nanti kita praktekkan sehari-hari. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk selanjutnya informasi yang saya sampaikan di hari Senin, insya Allah Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar Zoom kemarin dan juga hari ini akan kami masukkan di grup baru untuk reseller-reseller yang baru. Kemudian nanti di sana akan ada pembimbingan intensif. Silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti bimbingannya. Kemudian kalau ada yang kurang jelas, boleh sekali disampaikan di grup ataupun bisa langsung chat person ke adminnya. Itu saja Bapak Ibu semua. Sekali lagi atas atensi yang sangat luar biasa kami ucapkan terima kasih. Dan kami tutup perjumpaan pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara banyak kurangnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kami tutup, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.